Di pesta perayaan penawaran saham perdana, IPO, perusahaan istriku, Nusantara Tech, aku berencana untuk mengungkapkan bahwa aku sebenarnya adalah pewaris sebuah konglomerat dan mengumumkan hubungan kami kepada dunia. Namun, begitu aku melangkah masuk ke dalam aula pesta, aku menyaksikan istriku bersama seorang rekan kerjanya di sofa kantornya. Di saat yang seharusnya menjadi momen terbaik dalam hidupku, aku hampir saja menjatuhkan mikrofon. Pernahkah kau tahu momen ketika hidup menjatuhkan bom nuklir kepadamu? Ya, itulah yang terjadi pada Selasa malamku. Aku berdiri di luar ballroom, Hotel Indonesia Kempinski, untuk ketiga kalinya merapikan dasiku seperti seorang siswa baru yang gugup di pesta prom. Lantai marmer begitu berkilau, hingga memantulkan bayanganku dengan sempurna. Senyum penuh percaya diri, tuxedo yang disetrika tanpa celah, dan aura khas yang datang dari kesadaran bahwa aku akan mengejutkan semua orang. Malam ini bukan hanya hari di mana Nusantara Tech melantai di bursa. Malam ini adalah hari di mana aku akhirnya akan keluar dari bayang-bayang dan menunjukkan kepada kota Jakarta ini siapa aku sebenarnya. Selama 7 tahun sialan aku telah memainkan peran sebagai suami yang berbakti, mendukung ambisi teknologi istriku, Saskia Anindita, dari belakang layar. 7 tahun aku menyaksikan ia mengklaim strategi-strategi yang kubisikkan di telinganya saat kami minum kopi pagi sebagai karyanya sendiri. 7 tahun aku mengangguk setuju setiap kali para investor memuji visinya, visi yang sketsanya aku gambar di serbet makan saat makan malam ulang tahun pernikahan kami. Tapi, bukankah mereka bilang cinta membuat orang jadi bodoh? Dan aku, ternyata, lebih bodoh dari kebanyakan orang. Saat pintu aula terbuka, campuran parfum mahal, buih sampanye, dan tawa palsu yang hanya bisa dihasilkan oleh orang-orang yang mengukur nilai diri mereka dalam harga saham menerpaku. Chandelier kristal menggantung seperti kembang api beku di atas lautan tuxedo hitam dan gaun desainer. Setiap blogger teknologi, pemodal Ventura, dan influencer media sosial di Jabodetabek seolah-olah dijejalkan ke dalam akuarium mahal ini, menunggu pengumuman besar. Aku berjalan melewati kerumunan seolah-olah ini adalah hal yang telah kulakukan seumur hidupku dan memang benar. Tumbuh sebagai putra Aditama Group berarti belajar bergaul dengan orang-orang bahkan sebelum kau belajar mengikat tali sepatumu. Tapi malam ini terasa berbeda. Malam ini, aku bukan lagi sekadar suami misterius yang menstabilkan keuangan Nusantara Tech dan membuat para investor senang. Malam ini, aku akan mengungkapkan bahwa pria yang selama ini mengendalikan segalanya dari balik panggung sebenarnya adalah satu-satunya pewaris Aditama Group, konglomerat terbesar di Indonesia. Hei Pak Baskara. Pak Tirtayasa dari Teknobisnis Indonesia menepuk bahuku seolah kami adalah teman satu angkatan di universitas, bukan sekadar kenalan yang pernah berbincang 5 kali. Siap untuk pertunjukan besar? Bu Saskia pasti sangat bahagia. Aku tersenyum. Senyum yang telah kulatih dengan sempurna di berbagai acara amal dan pertemuan sosial di mana aku hanya duduk diam sementara orang-orang dewasa merengek seperti anak-anak tentang laporan kuartalan. Saskia telah bekerja keras seumur hidupnya untuk momen ini, kataku. Secara teknis, itu bukan kebohongan. Saskia memang telah bekerja keras, hanya saja tidak sekeras yang semua orang percayai. Lampu meredup, dan keheningan menyelimuti kerumunan seolah seseorang menekan tombol bisu universal. Inilah saatnya. Momen yang telah kulatih di depan cermin selama berminggu-minggu. Pidatonya kutulis sendiri. Rendah hati namun percaya diri, penuh syukur namun ambisius. Rencananya adalah berdiri di samping istriku, mengumumkan IP, lalu dengan santai menambahkan. Oh, dan omong-omong, saya bukan sekadar pria biasa yang menikah dengan Bu Direktur. Saya Baskara Aditama dari Aditama Group, keluarga yang telah menggerakkan uang di negara ini jauh sebelum kakek buyut Anda tahu cara kerja pipa ledeng dalam ruangan. Jantungku berdebar aneh saat lampu sorot menerangi panggung, sebuah perasaan yang mengingatkanku mengapa aku biasanya menghindari berbicara di depan umum. Tapi kemudian aku melihatnya, dan semua hal lain memudar menjadi latar belakang. Saskia tampak sangat memukau. Gaun merahnya memeluk lekuk tubuhnya seolah dilukis di sana. Dan rambutnya tergerai di bahunya dalam gelombang sempurna yang mungkin harganya lebih mahal dari biaya sewa apartemen kebanyakan orang. Ia bersinar, benar-benar bersinar,
sedemikian rupa sehingga setiap kamera di ruangan itu berbunyi seperti piranha yang kelaparan. Tapi ia tidak sendirian. Reza Prawira berdiri di sampingnya, lengannya melingkar di lengannya seolah mereka sedang berpose untuk foto pertunangan. Reza Prawira sialan. Mitra strategis yang selama 6 bulan terakhir berkeliaran di sekitar perusahaan kami seperti anjing liar, seorang pria yang sepertinya tidak akan pernah bisa menyeimbangkan buku cek seumur hidupnya, namun entah bagaimana berhasil meyakinkan separuh SCBD bahwa ia adalah Steve Jobs berikutnya. Perutku terasa melorot entah kemana di bawah lututku, tapi aku tetap tersenyum. 300 orang sedang menonton, dan setidaknya 50 dari mereka mengarahkan kamera ke arahku. Saskia melangkah ke mikrofon, suaranya terdengar jernih dan percaya diri di seluruh aula. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terima kasih telah bergabung dengan kami malam ini, saat kami merayakan buah dari cinta sejati. Ia berhenti sejenak, membangun antisipasi seolah-olah ia akan mengumumkan pemenang film terbaik di ajang penghargaan. Nusantara Tech secara resmi melantai di bursa. Dan saya sangat senang bisa berbagi momen ini dengan tim saya yang luar biasa, dan mitra strategis saya yang hebat, Bapak Reza Prawira. Tepuk tangan formal meletus dari kerumunan, tapi aku nyaris tidak mendengarnya. Ada yang salah, sangat salah. Ini bukan naskah yang kami latih. Malam ini tidak seharusnya berjalan seperti ini. Lalu ia menjatuhkan bomnya. Tapi itu bukan satu-satunya berita menarik yang akan saya bagikan malam ini. Senyumnya menjadi lebih lebar, jika itu mungkin secara fisik, dan tangannya diletakkan di perutnya dalam gestur halus yang mungkin terlewatkan oleh kebanyakan orang. Tapi tidak olehku. Jika menyangkut Saskia, aku tidak pernah melewatkan apapun. Darahku berubah menjadi air es. Rumor kehamilan yang beredar baru-baru ini, semuanya benar. Suaranya bergema di ruangan seperti lagu kemenangan. Reza meremas lengannya dalam gestur yang seharusnya terlihat suportif, tetapi hanya terasa posesif, dan ayah dari anak ini adalah Reza Prawira. Dunia berhenti. Benar-benar berhenti. Semua suara di aula denting gelas. Percakapan berbisik, klik kamera memudar seolah seseorang menyumpal telingaku dengan kapas. Tanganku mulai gemetar, dan aku menggenggam gelas sampanyeku begitu erat hingga aku heran gelas itu tidak pecah. Tapi aku bertepuk tangan. Ya Tuhan, aku bertepuk tangan. Karena itulah yang kau lakukan saat istrimu mengumumkan di depan 300 orang asing bahwa ia mengandung anak pria lain. Kau tersenyum, kau bertepuk tangan, dan kau berpura-pura seolah seluruh duniamu tidak baru saja digiling di penggiling kayu secara langsung di televisi. Kamera-kamera berbalik ke arahku seperti burung nasar mengelilingi bangkai segar. Aku bisa merasakan tatapan semua orang di ruangan itu menembusku, menunggu reaksiku, menunggu untuk melihat apakah suami malang ini akan hancur, melayangkan pukulan, atau melakukan sesuatu yang cukup dramatis untuk dimuat di portal berita gosip hingga pagi hari. Sebaliknya, aku mengangkat gelas sampanyeku untuk bersulang. Dari luar, mungkin terlihat anggun. Di dalam, rasanya seperti menelan pecahan kaca. Selamat, kataku, suaraku hanya sedikit bergetar. Tepuk tangan menjadi lebih keras, lebih antusias, seolah semua orang tiba-tiba sangat tertarik untuk merayakan momen pengkhianatan dan penghinaan publik yang indah ini. Saskia tersenyum cerah kepada kerumunan, menyerap pujian mereka seperti tanaman yang tidak melihat matahari selama berbulan-bulan. Dan di sana aku berdiri, dengan tuxedo yang disetrika sempurna, di tengah-tengah orang-orang yang seharusnya merayakan kesuksesanku, menyaksikan istriku mengklaim bahwa ia mengandung anak pria lain sementara kamera-kamera mengabadikan setiap momen penghinaan publikku. 7 tahun sialan membangun mimpinya, mendanai visinya, percaya pada kemitraan kami. 7 tahun merasa puas menjadi pria di belakang wanita itu, membiarkannya bersinar sementara aku mengatur segalanya dari bayang-bayang. Malam ini seharusnya berbeda. Malam ini seharusnya menjadi milikku. Sebaliknya, aku baru saja dihapus dari narasiku sendiri, sementara seluruh dunia menonton. Tahukah kau hal lucu tentang penghinaan publik? Pertunjukan harus terus berlanjut. Bahkan setelah istrimu mengumumkan ia mengandung anak pria lain di depan separuh industri teknologi,
Kau masih harus berjabat tangan dan berbasa-basi seolah jiwamu tidak baru saja dimasukkan ke dalam blender. Aku berhasil keluar dari aula setelah sekitar 30 menit yang terasa seperti 17 jam dari interaksi sosial terburuk dalam hidupku. Petugas valet membawakan BMW-ku, dan aku duduk di kursi pengemudi selama 5 menit penuh, hanya bernapas, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi dalam hidupku. Ponselku mulai berdering bahkan sebelum aku keluar dari tempat parkir. Pesan teks menerangi layar seperti pohon Natal sialan. Ada apa ini sebenarnya? Tirtayasa dari Teknobisnis Indonesia, mungkin sudah menulis berita eksklusifnya. Telepon saya segera. Ibu Rina. Sekretarisku, yang gajinya jelas tidak cukup untuk menangani drama sebanyak ini. Selamat atas IPO-nya. Seorang investor yang jelas tidak mendengar bagian akhir dari pengumuman. Bro, lo baik-baik aja? Wira, teman kuliahku di Bandung, yang entah bagaimana selalu mendengar tentang bencana pribadiku lebih cepat dariku. Aku membalik ponselku dan mengemudi pulang dalam keheningan yang membahagiakan, mencoba untuk tidak memikirkan fakta bahwa setiap portal berita gosip dan reporter teknologi di Jakarta mungkin sedang menyusun berita utama tentang penghinaan publikku yang spektakuler. CEO Nusantara Tech umumkan kehamilan hasil perselingkuhan di acara IPO. Uang Aditama Group tak bisa beli kesetiaan. CEO Nusantara Tech ganti suami dengan mitra strategis. Ya, yang terakhir itu pasti akan menjadi berita utama sungguhan besok pagi. Rumah kami ralat, rumah Saskia, yang cicilannya telah kubayar selama 3 tahun terakhir, terlihat persis sama seperti saat aku meninggalkannya 6 jam lalu. Halaman rumput yang sama terawatnya, air mancur megah yang sama yang harganya mungkin lebih mahal dari mobil kebanyakan orang, patung singa marmer yang sama menjaga gerbang depan, seolah istriku berpikir kami tinggal di semacam sinetron kolosal modern. Tapi melewati gerbang itu terasa seperti memasuki tempat kejadian perkara. Di permukaan, semuanya tampak normal. Tapi aku tahu di bawah perabotan mahal dan karya seni desainer, sesuatu telah mati malam ini, sesuatu yang mungkin sudah sekarat sejak lama, tapi aku terlalu bodoh atau keras kepala untuk mengakhirinya. Aku menuang 3 jari whisky Macallan 25 tahun yang kusiapkan untuk perayaan malam ini. Aku duduk di kursi kulit dan menatap kosong ke foto-foto keluarga yang tersebar di atas perapian. Sebagian besar dari masa-masa awal kami, ketika Saskia masih menatapku seperti pria yang memiliki dunia, bukan sekadar ATM berjalan. Ada foto dari hari pernikahan kami berdua tersenyum lebar seperti orang bodoh yang berpikir cinta bisa mengalahkan aritmatika dasar. Foto lain dari bulan madu kami di Bali, di mana ia membisikkan semua mimpinya tentang membangun kerajaan teknologi yang akan mengubah dunia. Aku percaya pada mimpi-mimpi itu. Sial, aku mendanainya dengan semua yang kumiliki. Whisky membakar tenggorokanku, tapi itu adalah luka bakar yang baik, jenis yang mengingatkanmu bahwa kau masih hidup, bahkan ketika segala sesuatu yang lain mengatakan sebaliknya. Ponselku berdering lagi. Kali ini bukan pesan, tapi panggilan. Nomor tak dikenal, mungkin seorang reporter yang berhasil mendapatkan nomor pribadiku. Aku membiarkannya masuk ke pesan suara, lalu langsung menyesalinya. Sekarang akan ada rekaman permanen dari burung nasar yang mengitari tragedi pribadiku. Sekitar tengah malam, aku mendengar pintu depan terbuka. Suara sepatu hak tinggi di lantai marmer, diikuti oleh langkah kaki yang lebih berat, dan jenis tawa mabuk yang membuatmu ingin menghancurkan sesuatu yang mahal. Tanpa perlu melihat, aku tahu Saskia telah membawa Reza Prawira pulang ke rumahku. Rumah yang kubeli, kurancang, dan kurawat sementara ia bermain sebagai CEO dengan uangku. Mereka terhuyung-huyung masuk ke ruang tamu seperti remaja yang menyelinap masuk melewati jam malam, kecuali remaja biasanya memiliki kesopanan untuk mencoba diam. Reza sedang melonggarkan dasinya, tersenyum seperti orang yang baru saja memenangkan lotre yang, sejujurnya, pada dasarnya memang begitu. Saskia terkikik, bukan seperti pengusaha cerdas yang baru saja mengumumkan IPO terbesar tahun ini, tetapi seperti mahasiswi. Ia berhenti ketika melihatku duduk dalam kegelapan dengan whisky di tangan. "Oh, kamu masih bangun," katanya. "Sulit tidur di malam seperti ini, ya?" "Bisa dibilang begitu," kataku, menjaga suaraku tetap datar. Tidak perlu memberi mereka lebih banyak amunisi.
Reza tampak sedikit tidak nyaman, tetapi hanya sedikit. Hei, tidak ada perasaan pribadi, kan? Bisnis adalah bisnis. Bisnis adalah bisnis. Si bodoh ini berbicara tentang menghamili istriku seolah-olah itu adalah kesepakatan merger dan akuisisi. Ya, kataku, meneguk whisky lagi. Bisnis. Saskia melepas sepatunya, yang langsung membuatnya lebih pendek 3 inci dan entah bagaimana lebih berbahaya. Wajahnya menunjukkan ekspresi yang biasa ia gunakan saat akan memecat seseorang atau menegosiasikan kesepakatan yang membuat pihak lain bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Kita perlu bicara tentang pengaturan tidur, katanya, seolah-olah kami sedang membahas alokasi anggaran kuartalan. Reza akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Ia butuh tempat tidur. Aku hampir tertawa. Hampir. Tempat tidur? Tempat tidur kita. Ia mengklarifikasi, meskipun cara ia mengatakan kita terdengar seperti bentuk jamak yang digunakan oleh bangsawan, kamu bisa tidur di sofa malam ini. Kita akan mencari solusi yang lebih permanen besok. Di rumahku. Di rumah yang kubeli untuk masa depan kita, untuk keluarga yang kukira sedang kita bangun bersama, rumah yang sama di mana aku menggendongnya melewati ambang pintu seperti orang bodoh romantis yang percaya pada akhir yang bahagia. Reza sudah menuju tangga, seolah-olah menerima tawarannya sebagai fakta yang sudah terjadi. Ia berhenti di tengah jalan dan menoleh ke arahku, dengan ekspresi yang mungkin bisa dianggap sebagai simpati, jika tidak begitu syarat dengan kesombongan. Terima kasih sudah mengerti, kawan. Tidak semua pria akan menerima ini dengan baik. Menerima dengan baik. Seolah-olah hanya karena aku tidak membakar rumah dengan kami semua di dalamnya membuatku menjadi semacam orang suci. Jangan khawatir, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Sialan. Jangan pernah katakan pada siapapun. Aku sudah akan menjadi bahan tertawaan yang cukup, tidak perlu menambahkan materi baru. Mereka menghilang ke lantai atas, dan aku mendengar langkah kaki mereka melintasi lantai kayu di tempat yang dulunya adalah kamar tidur kami. Ranjang berderit ranjang yang kupilih dan kubayar, dan kemudian aku mendengar tawa Saskia lagi, kali ini lebih lembut, entah bagaimana lebih intim. Aku duduk dalam kegelapan selama 1 jam lagi, menyeruput whisky, memikirkan tes kehamilan yang kutemukan di tempat sampah kamar mandi 3 minggu lalu. Ketika aku melihat 2 garis merah muda itu, aku sangat bahagia. Begitu bodoh dan buta dalam kebahagiaan hingga aku bahkan pergi membeli sebotol sampanye untuk mengejutkannya ketika ia siap memberitahuku. Sampanye itu masih ada di pendingin anggur, tepat di sebelah botol yang kusiapkan untuk perayaan Ipo. Kurasa aku tidak akan membutuhkan keduanya sekarang. Aku mengeluarkan ponselku dan melihat-lihat pesan yang kuabaikan. Sebagian besar adalah orang-orang yang ingin tahu detail drama malam ini, tetapi beberapa di antaranya tulus. Ayahku telah menelepon 2 kali tanpa pesan, tapi aku bisa membayangkan apa yang ingin ia katakan. Adikku mengirim pesan singkat, telepon kalau sudah siap. Bahkan Wira, teman kuliahku, menindaklanjuti pesan pertamanya dengan, serius, bro, kalau butuh apa-apa, bilang saja. Tapi aku belum siap untuk berbicara dengan siapapun. Belum siap untuk mengungkapkan dengan kata-kata apa yang baru saja terjadi. Karena begitu kau mengatakannya, itu menjadi nyata. Dan aku belum ingin ini menjadi nyata. Jadi, aku menghabiskan whiskyku, mengambil selimut dari lemari di lorong, dan mencoba membuat diriku senyaman mungkin di sofa kulit Italia seharga 80 juta rupiah yang kini menjadi tempat tidur baruku. Di atasku, rumah itu sunyi, tapi aku masih bisa mendengar derit papan lantai sesekali dan bisikan suara lembut. Istriku dan mitra strategisnya merencanakan masa depan mereka di tempat tidur yang kubeli untuk pernikahan kami. Besok, aku harus mencari tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Besok, aku harus mulai mengurai 7 tahun keuangan bersama dan janji-janji yang dilanggar. Besok, aku harus memutuskan apakah aku akan berjuang untuk sesuatu yang sudah mati, atau hanya berjalan pergi dari reruntuhan ini dengan sisa martabat yang kumiliki. Tapi malam ini, aku hanya berbaring dalam kegelapan di rumahku sendiri, menatap langit-langit, dan merasa seperti orang asing dalam hidupku sendiri.
Pernahkah kau bangun di sofa kulit yang harganya lebih mahal dari mobil kebanyakan orang dan menyadari bahwa hidupmu telah menjadi episode sinetron yang sangat mahal? Ya. Selamat datang di Rabu pagiku. Leherku kaku seolah-olah baru saja berkelahi dengan seorang kiropraktor, dan ada noda kopi di kemejaku dari saat aku menggunakan dadaku sebagai tatakan gelas selama 3 jam tidur yang terputus-putus. Sinar matahari pagi yang masuk melalui jendela setinggi langit-langit yang sekarang menjadi milik Saskia terasa seperti seseorang menusuk bola mataku dengan belati berlian kecil. Tapi hei, aku pernah tidur lebih buruk di hotel bintang 5. Aku bisa mendengar gerakan di lantai atas. Simfoni domestik yang dulu membuatku tersenyum, suara pancuran air, dengungan pengering rambut, langkah lembut kaki telanjang di lantai kayu. Tapi sekarang, rasanya seperti mendengarkan perampok menggeledah rumahmu sementara kau bersembunyi di ruang bawah tanah. Ponselku sepertinya telah melahirkan notifikasi semalaman. 17 panggilan tak terjawab, 43 pesan teks, dan cukup banyak peringatan email untuk membuat server kecil mogok. Portal berita gosip bekerja seperti lebah kecil yang sibuk, menyusun berita utama yang membuatku terlihat seperti orang suci atau orang bodoh total, tergantung pada pandanganmu tentang maskulinitas modern. Reaksi Anggun Taipan Teknologi terhadap pengumuman kehamilan istri? Anggun. Ya. Rupanya berdiri seperti rusa di depan sorotan lampu, sementara pernikahanmu meledak secara real-time adalah model baru pria yang berevolusi. Aku membaca pesan-pesan sambil membuat kopi yang cukup kental untuk membangunkan orang mati. Sebagian besar adalah reporter yang mencoba mendapatkan pernyataan. Beberapa dari investor bertanya-tanya apakah Nusantara Tech masih merupakan investasi yang solid sekarang setelah pendirinya secara terbuka mengumumkan pilihan kehamilannya. Dan satu dari pengacaraku telepon saya. Sekarang, tapi aku belum siap untuk melakukan pengendalian kerusakan. Aku punya ikan yang lebih besar untuk digoreng. Aku telah membuat keputusan antara gelas whisky kedua dan jam ketiga menatap langit-langit. Aku sudah muak menjadi karakter pendukung dalam hidupku sendiri. Muak menjadi sumber dana misterius di belakang CEO wanita yang brilian. Muak berpura-pura bahwa cinta sudah cukup dalam hubungan di mana hanya satu orang yang berkomitmen. Aku mandi di kamar mandi tamu kamar tidur utama sekarang, tampaknya menjadi wilayah yang diduduki dan mengenakan setelan terbaikku. Setelan Armani abu-abu arang yang membuatmu terlihat seperti bisa membeli dan menjual negara-negara kecil. Yang, sejujurnya, tidak sepenuhnya salah. Jika aku akan menghadapi konfrontasi, aku akan terlihat seperti pria yang punya pilihan. Perjalanan ke Nusantara Tech terasa seperti mengemudi ke pemakamanku sendiri. Gedung kami satu lagi hal yang kubayar berkilau di bawah sinar matahari pagi, sebuah monumen ambisi dan penilaian yang buruk. Tempat parkir lebih ramai dari biasanya, mungkin karena separuh media teknologi Jakarta berkemah di lobi kami, berharap bisa menangkap sekilas dampak dari kejadian semalam. Aku naik lift langsung ke lantai eksekutif, mengangguk kepada penjaga keamanan yang telah melihatku datang dan pergi selama 7 tahun. Mereka menatapku dengan campuran kasihan dan rasa ingin tahu yang khas yang mereka berikan untuk tokoh publik yang dipermalukan, seolah-olah aku adalah hewan kebun binatang yang bisa memakai dasi. Pintu kantor Saskia terbuka, dan aku bisa mendengar suara-suara dari dalam. Tawanya suara cerah dan percaya diri yang dulu menghangatkan hatiku, tapi sekarang membuat gigiku ngilu. Dan tawa Reza yang lebih dalam, suara seorang pria yang memenangkan lotre dan masih tidak percaya pada keberuntungannya. Aku masuk tanpa mengetuk. Jujur saja, aku sudah melewati tahap kesopanan sosial. Mereka saling berpelukan seperti remaja di pesta dansa sekolah, lengannya melingkari lehernya. Ia membisikkan sesuatu di telinganya yang membuatnya terkikik. Sangat profesional. Tidak ada yang lebih menunjukkan kemitraan bisnis yang serius selain berciuman di sudut kantor CEO sebelum jam 9 pagi. Selamat pagi, kataku. Dan mereka melompat menjauh seolah aku baru saja memergoki mereka merampok bank. Saskia merapikan roknya, mencoba mendapatkan kembali ketenangan seorang CEO, tetapi lipstiknya sedikit luntur dan dasi Reza miring. Sangat halus, kalian berdua. Oh, kamu di sini? Katanya, seolah ia memang mengharapkanku muncul untuk eksekusi profesionalku sendiri. Kita perlu bicara tentang restrukturisasi. Restrukturisasi. Aku harus mengagumi jargon korporat itu. Kebanyakan istri hanya berkata,
Aku mau cerai. Saskia merestrukturisasi seluruh hubungan kami seperti pengambilalihan yang tidak bersahabat. Aku yakin begitu, kataku. Duduk di kursi kulit di seberang mejanya, kursi yang sama tempatku duduk dalam rapat strategi, rapat anggaran, dan sesi perencanaan larut malam yang tak terhitung jumlahnya yang mengubah perusahaan ini dari mimpi menjadi perusahaan publik. Reza bertengger di tepi mejanya seolah-olah ia adalah pemilik tempat itu. Yah, kurasa sekarang ia berpikir begitu. Dengar, katanya, tidak ada perasaan pribadi, tapi dengan IPO dan segalanya, kita perlu merampingkan operasi. Tidak ada perasaan pribadi. Pria yang menghamili istriku memberitahuku bahwa penurunan pangkat profesionalku bukanlah hal pribadi. Reza akan mengambil alih sebagai direktur utama, Saskia mengumumkan. Suaranya sepenuhnya bisnis, tetapi ada sedikit rona merah di pipinya. Kamu akan melapor kepadanya sebagai wakil direktur. Ia berhenti. Dari sudut pandang strategis, ini masuk akal. Sudut pandang strategis. Tentu. Rupanya tidur dengan bos adalah kompetensi inti yang bisa dicantumkan di CV. Aku melihat sekeliling kantor. Plakat di dinding merayakan pencapaian yang kurancang, foto-foto tonggak perusahaan yang kudanai, dan papan tulis perencanaan strategis yang masih penuh dengan tulisan tanganku. 7 tahun hidupku, diringkas menjadi posisi wakil direktur di bawah seorang pria, yang mungkin tidak bisa mengeja kata strategis tanpa autokorek. Tawaran yang menarik, kataku, meraih ke dalam saku jaketku, tapi aku punya tawaran balasan. Aku mengeluarkan surat pengunduran diriku, surat yang telah kubawa selama 3 bulan seperti kartu bebas dari penjara. Sebagian dari diriku yang paranoid rupanya telah melihat ini akan datang jauh sebelum pikiran sadarku siap mengakuinya. Surat itu singkat, profesional, dan kejam dalam keringkasannya. Ibu Saskia Anindita, kataku, meletakkannya di mejanya dengan formalitas yang kutahu akan membuatnya tersentak. Bukan Saskia, bukan sayang, bukan panggilan sayang apapun yang telah kugunakan selama 7 tahun. Saya yakin ini akan menyelesaikan semua kekhawatiran Anda tentang struktur organisasi. Wajahnya memucat. Kamu tidak serius. Sangat serius, kataku, berdiri dan merapikan dasiku. Berlaku segera. Reza membaca dari balik bahunya, dan aku melihat ekspresi sombongnya berubah menjadi sesuatu yang mendekati kepanikan. Tunggu sebentar. Kamu tidak bisa begitu saja berhenti. Kita butuh masa transisi. Transisi untuk apa? Tepatnya, tanyaku. Kalian sepertinya sudah menangani semuanya dengan baik. Kemitraan strategis dan sebagainya. Pintu kantor terbuka dan Ibu Rina, Sekretaris Saskia, menjulurkan kepalanya. Bu Direktur, tamu Anda dari Jakarta untuk rapat jam 10 sudah tiba. Saskia tampak bingung. Tamu dari Jakarta? Perwakilan investor, kata Ibu Rina, memeriksa tabletnya untuk tinjauan dokumen IPO akhir dari Mandiri Sekuritas. Dan saat itulah, aku teringat detail yang paling indah dari semuanya. Satu hal yang tidak diperhitungkan oleh kejeniusan strategis Reza dan restrukturisasi korporat Saskia. Mandiri Sekuritas tidak hanya berinvestasi di Nusantara Tech. Mereka berinvestasi di Nusantara Tech dengan pemahaman eksplisit bahwa aku adalah bagian dari paket, bukan karena mereka secara khusus peduli pada kepribadianku yang menawan, tetapi karena uji tuntas mereka telah mengungkapkan bahwa setiap keputusan besar, setiap peluncuran produk yang sukses, setiap kuartal yang menguntungkan, dapat ditelusuri kembali ke strategi dan koneksi yang memiliki sidik jariku di atasnya. Persilakan mereka masuk, kataku, duduk kembali di kursiku dengan senyum tulus pertama dalam 24 jam. 30 detik kemudian, perwakilan investor masuk seorang pria berusia 50-an dengan setelan rapi yang memancarkan kepercayaan diri yang datang dari memindahkan uang serius di pasar yang serius. Matanya mengamati ruangan, mencatat pemandangan nyaman Saskia dan Reza, dan ketidaknyamanan mereka yang jelas. Pak Baskara, katanya, mengulurkan tangan dengan senyum yang tidak mencapai matanya. Senang Anda di sini. Kami perlu membahas beberapa kekhawatiran yang muncul semalam. Kekhawatiran? Suara Saskia sedikit bergetar. Ia menoleh padanya dengan ketidaktertarikan sopan yang biasanya diperuntukkan bagi orang-orang yang akan menjadi tidak relevan. Ya, Bu Saskia.
Analisis kami menunjukkan bahwa kepergian Pak Baskara akan secara fundamental mengubah profil risiko investasi ini. Tanpa keterlibatannya yang berkelanjutan, saya khawatir kami harus mempertimbangkan kembali seluruh kesepakatan. Keheningan di ruangan itu begitu sempurna sehingga kau bisa mendengar dengungan pendingin udara. Maaf, Reza tergagap, tapi saya yakin pergantian manajemen yang kami diskusikan tidak akan menjadi masalah. Perwakilan itu memotongnya dengan lembut. Investor kami tidak mendanai perusahaan, Pak. Mereka mendanai rekam jejak, dan rekam jejak itu berjalan keluar pintu bersama Pak Baskara. Aku berdiri, mengambil surat pengunduran diriku dari meja Saskia, melipatnya dengan rapi, dan memasukkannya kembali ke saku jaketku. Bapak-bapak, Ibu, kataku, mengangguk pada mereka secara bergantian. Ini adalah waktu yang mencerahkan. Dan aku berjalan keluar. Meninggalkan 7 tahun membangun mimpi orang lain, hanya dengan satu kotak kardus berisi barang-barang pribadi, dan perasaan bebas, yang belum pernah kurasakan, sejak aku berusia 25 tahun. Aku mendengar Saskia memanggil namaku di belakangku, tapi aku tidak menoleh. Beberapa jembatan memang pantas untuk dibakar. Tahukah kau bagaimana rasanya mengemudi pulang ke rumah masa kecilmu setelah kehidupan dewasamu hancur total? Memori tubuhmu mengambil alih sebelum otakmu bisa mengejar. Tanpa berpikir, aku mengambil rute indah melalui Menteng, melewati country club tempatku belajar bermain tenis dengan canggung dan sekolah swasta tempatku belajar bahwa punya uang tidak secara otomatis membuatmu populer. Rumah keluarga Aditama terletak di balik gerbang besi tempa yang telah menyambut pengunjung sejak tahun 1847, ketika kakek buyutku memutuskan bahwa kehalusan adalah untuk orang-orang yang tidak mampu pamer. 37 hektar halaman rumput yang terawat sempurna, taman yang membutuhkan 6 staf tetap, dan sebuah rumah utama yang terlihat seperti dirancang oleh seseorang yang berpikir istana dalam sinetron kolosal membutuhkan lebih banyak marmer dan lebih sedikit masukan dari para pelayan. Aku tumbuh dengan berpikir tempat ini normal. Baru setelah kuliah aku menyadari bahwa sebagian besar keluarga tidak memiliki bangunan terpisah untuk menyimpan mobil mereka, atau bahwa dapur musim panas bukanlah konsep universal. Gerbang terbuka sebelum aku sempat menekan tombol interkom. Tim keamanan ayahku mungkin telah melihat mobilku dari jarak setengah mil. Kebiasaan lama dari masa-masanya di dunia keuangan internasional, ketika mengetahui siapa yang datang ke jalan masukmu bisa menjadi perbedaan antara makan malam yang menyenangkan dan upaya penculikan yang sangat tidak menyenangkan. Pranoto Aditama menungguku di tangga depan, dan melihatnya di sana terasa seperti melangkah mundur dalam waktu. Ia terlihat persis sama seperti saat aku berusia 12 tahun dan mengira ia adalah orang paling berkuasa di dunia. Rambut perak, gaya yang sempurna, postur yang akan membuat taruna militer menangis iri, dan mata yang telah melihat cukup banyak perang korporat untuk mengenali korban bahkan dari luar kode posnya. Nak, katanya, dan dalam satu kata itu terkandung sekitar 17 makna berbeda, simpati, kekecewaan, pengertian, dan sedikit nada sudah kubilang yang terbungkus dalam 2 suku kata. Ayah, kataku, menaiki tangga dengan perasaan seperti dipanggil ke kantor kepala sekolah, hanya saja kepala sekolah ini mengenakan setelan jutaan rupiah dan memiliki separuh Jakarta Selatan. Ia tidak bertanya, tidak menuntut penjelasan, tidak memulai ceramah tentang uji tuntas atau penilaian risiko. Ia hanya meletakkan tangan di bahuku dan membawaku masuk, melewati potret minyak kerabat yang sudah meninggal yang mungkin akan menangani bencana pribadi mereka dengan lebih banyak martabat daripada aku. Kami masuk ke ruang kerjanya, sebuah ruangan yang terlihat seperti lokasi syuting film tentang tempat di mana orang tua kaya minum whisky mahal dan membuat keputusan yang memengaruhi seluruh industri. Rak buku dari lantai ke langit-langit yang dipenuhi edisi pertama, meja mahoni besar yang dulunya milik seorang raja kereta api, dan jendela yang menghadap ke taman yang biaya perawatannya lebih mahal dari gaji tahunan kebanyakan orang. Ayah menuang 2 gelas minuman yang mungkin lebih tua dariku, dan duduk di kursi kulit dengan keanggunan yang datang dari latihan puluhan tahun untuk terlihat terkendali sepenuhnya, bahkan ketika semuanya akan hancur. Jadi, katanya, mengaduk whiskinya seolah sedang merenungkan misteri alam semesta. Apakah kau akan menceritakannya? Atau haruskah aku membaca Kompas besok dan mencari tahu sendiri?
Aku menelan seteguk whisky yang harganya lebih mahal dari cicilan mobil kebanyakan orang dan mencoba mencari tahu dari mana harus memulai. Saskia hamil. Selamat. Nada suaranya benar-benar netral, yang berarti ia sudah mendengar tentang pengumuman semalam dan sedang menunggu kelanjutannya. Bukan anakku. Oh. Ia mengangguk, seolah aku baru saja mengkonfirmasi sesuatu yang sudah ia duga. Reza Prawira, kalau begitu. Tentu saja ia tahu tentang Reza Prawira. Pranoto Aditama tidak hanya membaca halaman bisnis. Ia punya orang-orang yang tugasnya adalah mencari tahu tentang orang-orang yang mungkin suatu hari nanti menjadi penting. Reza Prawira mungkin sudah ada di suatu arsip sejak hari pertama ia muncul di Dewan Nusantara Tech. Dia mengumumkannya di acara IPO, lanjutku. Di depan 300 orang dan separuh media teknologi. Alis ayahku terangkat sedikit, yang baginya setara dengan melompat-lompat dan berteriak. Langkah yang secara strategis meragukan. Begitu menurut ayah, aku tertawa, tetapi lebih karena kepahitan daripada kegembiraan. Dan pagi ini, ia mencoba menurunkanku jabatannya, menjadikanku bawahan Reza, jadi aku berhenti. Bagus, ia bersandar di kursinya, tampak puas. Ada lagi? Aku menatapnya. Ada lagi apa? Ayah. Istriku baru saja mempermalukanku di depan umum, perusahaanku baru saja meledak, dan seluruh hidupku akan menjadi santapan tabloid. Apalagi yang bisa ada? Ia bangkit, berjalan ke mejanya, membuka laci bawah, dan mengeluarkan map Manila tebal yang terlihat seolah-olah telah menunggu momen ini. Aku membukanya, dan tekanan darahku melonjak sekitar 40 poin. Catatan keuangan, cetakan email, dokumen hukum, dan cukup banyak bukti untuk mengirim separuh eksekutif Nusantara Tech ke penjara selama dekade berikutnya. Apa ini semua? Berkas daruratmu, katanya dengan tenang. Aku sudah menyusunnya selama 18 bulan terakhir. Aku membolak-balik halaman-halaman malpraktik keuangan yang terdokumentasi, kewajiban pajak yang belum dibayar, dan praktik akuntansi yang begitu kreatif, hingga seharusnya memenangkan medali jika penipuan adalah cabang olahraga Olimpiade. Bagaimana? Sejak kapan? Nak, kau telah berbicara tentang perusahaan itu di setiap makan malam keluarga selama 7 tahun? Apa kau pikir aku tidak memperhatikan? Ia duduk kembali di kursinya seperti seorang profesor yang akhirnya bisa mengajar kelas favoritnya. Setiap kali kau menyebutkan keputusan meragukan yang dibuat Saskia, setiap kali kau mengeluh bahwa ia mengambil jalan pintas atau melanggar aturan, aku meminta orang-orangku untuk memeriksanya. Di sana, ada email dari Saskia kepada Reza Prawira yang berasal dari lebih dari setahun yang lalu, jauh sebelum kemitraan strategis mereka diumumkan ke publik. Komunikasi tentang memindahkan uang melalui rekening luar negeri, diskusi tentang strategi pajak kreatif yang jelas tidak akan disetujui oleh Ditjen Pajak, dan bukti penipuan keuangan yang disengaja, yang akan membuat tim Jaksa Federal sibuk selama berbulan-bulan. Ayah, ini. Aku mengangkat dokumen yang menunjukkan Reza Prawira menyedot uang dari rekening klien untuk mendanai gaya hidupnya. Ini kriminal. Ya, benar. Suara ayahnya terdengar seolah-olah mereka sedang membahas cuaca. Istrimu telah menjalankan operasi yang sangat canggih, menggunakan reputasimu dan koneksi keluarga kita untuk melegitimasi apa yang pada dasarnya adalah penipuan kelas atas. Ruangan itu terasa miring. Ayah tahu tentang ini selama 18 bulan? Mencurigainya lebih lama lagi. Ia mencondongkan tubuh ke depan, wajahnya serius. Tapi aku butuh bukti, dan aku butuh kau untuk melihatnya sendiri. Jika aku datang kepadamu 2 tahun lalu dengan tuduhan terhadap Saskia, apa yang akan kau lakukan? Aku berpikir jujur, aku akan membelanya. Tepat sekali. Cinta membuat kita bodoh, nak. Itu membuat kita mengabaikan tanda bahaya, merasionalisasi perilaku buruk, dan memungkinkan orang-orang yang secara aktif menghancurkan kita. Ia menunjuk ke map itu. Tapi sekarang kau telah melihat apa yang benar-benar mampu ia lakukan. Sekarang kau mengerti bahwa ini tidak pernah tentang perbedaan pendapat bisnis atau perbedaan strategis. Ini tentang seorang predator yang mengidentifikasi target dan secara sistematis menghancurkannya selama 7 tahun. Aku duduk dalam keheningan untuk waktu yang lama,
membaca dokumen demi dokumen yang melukiskan gambaran pengkhianatan yang disengaja dan diperhitungkan. Bukan hanya perselingkuhan itu hampir menjadi masalah sampingan. Ini adalah penipuan keuangan dalam skala yang bisa menghancurkan reputasi tidak hanya aku, tetapi seluruh keluarga kami. Kenapa ayah tidak menghentikanku? Tanyaku akhirnya. Karena kau adalah pria dewasa, dan terkadang pria dewasa harus membuat kesalahan mereka sendiri. Ia bangkit dan berjalan ke jendela, memandang ke taman tempatku bermain sebagai seorang anak, di masa ketika dunia tampak lebih sederhana dan orang-orang terbagi menjadi baik dan jahat tanpa ada wilayah abu-abu di antaranya, tapi juga karena aku tahu kau akhirnya akan mengetahuinya. Kau adalah seorang aditama. Kita tidak akan lama menjadi korban. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang? Ia menoleh ke arahku dengan senyum yang pasti membuat musuh-musuhnya di masa perburuan korporat sangat gugup. Sekarang, kita memainkan permainan dengan aturan yang benar-benar penting. Bukan cinta, kesetiaan, atau kepercayaan itu adalah kemewahan bagi mereka yang mampu menjadi naif. Kita bermain dengan aturan kekuasaan, uang, dan konsekuensi. Ia memberiku map lain, yang ini lebih tipis, tetapi entah bagaimana terasa lebih substansial. Ibumu selalu berkata bahwa cinta bukanlah model bisnis. Ia benar. Tapi bisnis jelas merupakan model yang baik untuk berurusan dengan orang-orang yang salah mengira kebaikan sebagai kelemahan. Aku membuka map kedua dan menemukan dokumen hukum yang sudah disiapkan, strategi keuangan yang sudah berjalan, dan sebuah rencana yang begitu teliti hingga membuatku menahan napas. Ayah, ini keadilan, katanya singkat. Atau balas dendam, tergantung bagaimana kau melihatnya. Keindahan memiliki sumber daya adalah kau bisa memilih pertarungan mana yang akan kau lawan, dan bagaimana kau melawannya. Saskia memilih untuk menjadikan ini pribadi. Sekarang, ini menjadi bisnis. Aku menutup map itu dan menatap ayahku, benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, bukan sebagai sosok yang jauh dan mengintimidasi dari masa kecilku, tetapi sebagai seorang pria yang telah menavigasi perairan yang bisa menenggelamkan mereka, yang tidak punya kekuatan untuk berenang selama puluhan tahun. Ayah sudah merencanakan semua ini. Aku sudah bersiap untuk kemungkinan ini, ia mengoreksi. Ada perbedaannya. Berharap yang terbaik, bersiap untuk yang terburuk. Dan jangan pernah biarkan siapapun salah mengira kemurahan hatimu sebagai kebodohan. Untuk pertama kalinya dalam 48 jam, rasanya aku bisa bernapas. Bukan karena situasinya sudah teratasi, ini masih merupakan bencana total, tetapi karena aku akhirnya mengerti bahwa aku tidak menghadapi ini sendirian. Jadi, apa langkah pertama? Senyumnya melebar. Kita biarkan mereka berpikir mereka menang, lalu kita tunjukkan pada mereka seperti apa kekalahan yang sebenarnya. Di luar jendela, matahari terbenam di atas rumah, tempat di mana 3 generasi pria aditama telah belajar bahwa terkadang pelajaran terpenting datang dengan menyamar sebagai hari terburuk dalam hidupmu. Aku akhirnya siap untuk lulus. Pernah dengar ungkapan bahwa balas dendam adalah hidangan yang paling enak disajikan dingin? Ternyata, rasanya jauh lebih enak ketika disajikan dengan surat tercatat pada pukul 6 pagi, ditemani oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Aku sedang minum kopi pertamaku di dapur ayahku. Sepertinya aku tinggal di rumah keluarga sekarang, yang terasa seperti kemunduran sekaligus kemunduran strategis ketika ponselku mulai berdengung seperti sarang lebah yang marah. Itu Ibu Rina, mantan sekretarisku, yang entah bagaimana berhasil tetap netral dalam apa yang belum secara resmi, tetapi jelas-jelas merupakan proses perceraian. Keadaan kacau balau, katanya tanpa basa-basi. Bu Saskia menelepon setiap pengacara di Jakarta, dan Pak Reza mengunci diri di kantornya dan tidak mau keluar. Selamat pagi juga untukmu, Bu Rina, kataku, duduk di salah satu kursi makan yang harganya mungkin lebih mahal dari sewa apartemen kebanyakan orang. Kacau balau tentang apa tepatnya? Anda belum lihat berita? Aku hampir tidak melihat apapun selain dasar gelas whisky dan dokumen hukum ayahku selama 18 jam terakhir. Tolong jelaskan. Kejaksaan menggerebek Nusantara Tech pagi ini. Dugaan penipuan keuangan dan penggelapan pajak. Seluruh gedung penuh dengan penyidik. Aku hampir tersedak kopiku. Ayahku bekerja cepat ketika ia mau. Oh ya? Jangan pura-pura tidak tahu,
kata Ibu Rina, tetapi ada nada geli dalam suaranya. Saya sudah menerima telepon dari wartawan sepanjang pagi, meminta komentar tentang pengunduran diri mendadak Anda, dan apakah Anda tahu sebelumnya tentang penyimpangan ini? Apa ada yang Anda tahu yang tidak saya ketahui? Saya tahu bahwa waktu karma itu luar biasa, kataku, dan bahwa Anda mungkin harus memperbarui CV Anda. Sudah saya lakukan, katanya. Bersama dengan separuh staf yang tidak sedang diselidiki. Setelah Ibu Rina menutup telepon, aku berjalan ke ruang kerja ayahku. Ia sedang membaca Kompas, tampak puas seperti seorang grandmaster catur yang bidak-bidaknya akhirnya membuahkan hasil. Berita utama di halaman depan membuatku tersenyum untuk pertama kalinya dalam 3 hari. Nusantara Tech diselidiki Kejaksaan Agung berdasarkan laporan anonim. Anonim, kataku, duduk di kursi di seberang mejanya. Benar-benar anonim, ia setuju, tanpa mengangkat mata dari korannya. Hanya seorang warga negara yang peduli, dengan pengetahuan luas tentang malpraktik keuangan dan kewajiban sipil untuk melaporkannya. Sebuah pesan teks masuk dari nomor yang tidak kukenal. Dengan Jaksa Naila Puspita, Kejaksaan Agung. Saya ingin bertemu dengan Anda sesegera mungkin terkait kasus Nusantara Tech. Aku menunjukkan pesan itu kepada ayahku. Ia mengangguk puas. Bagus. Jaksa Naila adalah salah satu yang terbaik dari kejaksaan. Dia tidak membuang waktu untuk kasus yang tidak bisa ia menangkan. Haruskah aku khawatir akan terlibat? Nak, kau telah mendokumentasikan setiap keputusan meragukan yang dibuat Saskia selama 7 tahun. Riwayat emailmu adalah impian seorang petugas kepatuhan peringatan konstan tentang masalah peraturan, permintaan berulang untuk dokumentasi yang tepat, dan jejak kertas yang menunjukkan bahwa kau mencoba menjaga perusahaan itu tetap berada di sisi hukum yang benar. Ia melipat korannya dengan presisi militer. Kau bukan konspirator, kau adalah saksi kunci mereka. 1 jam kemudian, aku duduk di ruang rapat di kantor kejaksaan, di seberang meja yang dipoles, berhadapan dengan seorang wanita yang terlihat seperti bisa menuntut penjahat perang sebelum makan siang dan masih punya waktu untuk manikur. Jaksa Naila Puspita berusia 40-an, dengan kecerdasan tajam yang membuatmu ingin memeriksa kembali perhitunganmu dan aura seseorang yang belum pernah bertemu dengan penjahat kerah putih yang tidak bisa ia hukum. Pak Baskara, katanya, membuka sebuah map yang tampak sangat tipis dibandingkan dengan arsip komprehensif ayahku. Terima kasih telah datang secara sukarela. Terima kasih tidak menangkap saya, jawabku, yang membuatnya tersenyum kecil. Kami tidak tertarik untuk menangkap Anda, kami tertarik pada apa yang Anda ketahui tentang praktik keuangan di Nusantara Tech. Ia bersandar di kursinya, menatapku seolah aku adalah teka-teki yang harus dipecahkan. Secara khusus, apapun yang berkaitan dengan rekening luar negeri, pendapatan yang tidak dilaporkan, atau pernyataan investor palsu. Selama 2 jam berikutnya, aku menceritakan padanya tentang 7 tahun keputusan meragukan, akuntansi kreatif, dan penipuan terang-terangan yang telah kudokumentasikan tanpa kusadari. Setiap email yang kukirim mempertanyakan pengeluaran, setiap memo yang kutulis tentang masalah kepatuhan, setiap rapat anggaran di mana aku mengemukakan kekhawatiran tentang strategi pertumbuhan agresif Saskia. Anda menyimpan catatan yang sangat rinci, Pak Baskara, kata Jaksa Naila, membolak-balik cetakan email yang melukiskan gambaran penipuan keuangan yang sistematis. Saya teliti, kataku. Saya dibesarkan di rumah tangga di mana akuntabilitas benar-benar penting. Namun Anda terus bekerja di sana. Anda terus mendanai operasi yang Anda curigai ilegal. Itulah pertanyaan jutaan dolarnya, bukan? Saya pikir saya melindunginya, kataku. Saya pikir saya bisa mengarahkannya ke praktik yang lebih baik, mencegahnya membuat kesalahan yang akan menghancurkan semua yang telah ia bangun. Aku mengangkat bahu. Ternyata, saya hanya memungkinkannya. Jaksa Naila membuat catatan. Kapan pertama kali Anda menyadari keterlibatan Pak Reza Prawira? Sekitar 6 bulan yang lalu. Ia mulai muncul di rapat dewan, menawarkan nasihat strategis yang biasanya melibatkan menemukan cara-cara baru untuk memindahkan uang. Saya mengemukakan kekhawatiran tentang latar belakangnya, kualifikasinya, dan fakta bahwa ia tampaknya tidak memiliki rencana bisnis yang nyata selain menghabiskan uang investor. Dan tanggapan Bu Saskia?
Ia mengatakan saya terlalu reaktif dan posesif. Bahwa Reza membawa perspektif luar yang berharga, dan saya harus mempercayai penilaiannya. Catatan lain. Apakah Anda mengetahui hubungan pribadi mereka? Aku memikirkan tes kehamilan, larut malam, dan bagaimana perilaku Saskia telah berubah selama setahun terakhir. Saya curiga ada sesuatu yang terjadi, tetapi saya tidak punya bukti sampai ia mengumumkannya di acara IPO, di depan 300 saksi dan berbagai media. Saskia selalu menyukai pengungkapan dramatis. Ia tersenyum kecil lagi mendengar itu. Pak Baskara, berdasarkan apa yang Anda katakan hari ini dan dokumen yang Anda berikan, kami yakin kami memiliki cukup bukti untuk mengajukan tuntutan atas penipuan sekuritas, penggelapan pajak, dan konspirasi. Apakah Anda bersedia bersaksi jika ini sampai ke pengadilan? Tentu saja. Ia menutup mapnya dan mencondongkan tubuh ke depan. Saya harus bertanya. Waktu pengunduran diri Anda, tepat sebelum penyelidikan ini diumumkan ke publik, mungkin terlihat mencurigakan bagi sebagian orang. Sebagian orang bisa berpikir banyak hal, kataku. Tetapi bukti berbicara sendiri. Saya mencoba menjaga perusahaan itu tetap jujur selama 7 tahun. Ketika menjadi jelas bahwa itu tidak mungkin, saya keluar sebelum saya menjadi kaki tangan. Dan laporan anonim yang memicu penyelidikan ini, aku menatap matanya langsung. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi siapapun yang memberikannya, jelas melakukan tugas sipil mereka. 3 jam kemudian, aku kembali ke rumah. Aku menonton liputan berita di televisi raksasa ayahku sementara ia melakukan panggilan telepon dengan orang-orang yang namanya pernah kulihat di daftar Forbes. Kisah Nusantara Tech menjadi berita utama di setiap saluran bisnis, dengan rekaman agen kejaksaan membawa keluar kotak-kotak dokumen dari gedung yang kutinggalkan kurang dari 48 jam yang lalu. Ponselku terus berdering dengan panggilan dari wartawan, tetapi satu-satunya yang kujawab adalah dari Tertayasa dari Teknobisnis Indonesia. Ya ampun, Baskara, katanya tanpa basa-basi, kau tahu ini akan terjadi saat kau berhenti, kan? Saya tahu Saskia membuat keputusan yang tidak akan berakhir dengan baik, kataku dengan hati-hati. Saya hanya tidak menyadari seberapa buruknya sampai saya bisa melangkah mundur dan melihatnya secara objektif. Jadi pengunduran diri itu. Pengunduran diri itu adalah saya yang akhirnya mengakui bahwa Anda tidak bisa menyelamatkan seseorang yang tidak ingin diselamatkan, kataku, menatap keluar jendela ke taman tempatku bermain sebagai seorang anak, sebelum aku belajar bahwa dunia ini penuh dengan orang-orang yang akan tersenyum padamu sambil mengosongkan sakumu. Sekarang, saya fokus untuk melangkah maju. Terkadang, Anda harus membakar masa lalu sebelum Anda bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Setelah Tirtayasa menutup telepon, ayahku muncul di ambang pintu dengan 2 gelas sampanya. Merayakan begitu cepat? Tanyaku. Bukan perayaan, katanya, menyerahkan segelas padaku. Ini pengakuan. Selama 7 tahun, kau mencoba menjadi pria yang kau kira ia butuhkan. Hari ini, kau mulai menunjukkan pria seperti apa kau sebenarnya. Dan pria seperti apa itu? Ia tersenyum, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, aku melihat kebanggaan di matanya, seorang aditama. Di luar, matahari terbenam di atas menteng, mewarnai langit dengan warna anggur mahal dan awal yang baru. Besok, Saskia dan Reza akan menghadapi konsekuensi dari pilihan mereka. Malam ini, aku akhirnya bisa tidur dengan mengetahui bahwa keadilan tidak hanya datang ia telah tiba, dengan surat perintah dan lencana. Beberapa orang belajar dengan cara yang sulit bahwa tindakan memiliki konsekuensi. Yang lain belajar bahwa kesabaran dan persiapan mengalahkan gairah dan pengkhianatan setiap saat. Aku akhirnya siap untuk berhenti menjadi korban orang lain dan menjadi penguasa nasibku sendiri. Tahukah kau hal lucu tentang penyelidikan federal? Itu membuat orang sangat ingin bicara. Tiba-tiba semua orang ingin melakukan percakapan yang telah mereka hindari selama berbulan-bulan. Biasanya sekitar waktu ketika jaksa mulai mengajukan pertanyaan tidak nyaman tentang rekening luar negeri dan pembukuan kreatif. Telepon dari Saskia datang pada hari ketiga aku tinggal di rumah ayahku, di mana aku telah menetap dalam rutinitas baru yaitu berpura-pura membaca koran bisnis sambil sebenarnya menonton serial dokumenter kriminal. Bukan pesan, tapi panggilan. Itu berarti ia putus asa, benar-benar delusi,
atau kemungkinan besar keduanya. Kita perlu bicara, katanya tanpa basa-basi, suaranya memiliki getaran gelisah yang berarti ia nyaris tidak bertahan. Kupikir kita sudah cukup banyak bicara, jawabku, menjeda Netflix pada sebuah dokumenter tentang skema Ponzi yang terasa terlalu dekat dengan kenyataan. Ini tentang bayi itu. Tentu saja. Karena hidupku tampaknya telah menjadi sinetron di mana tes paternitas dan penyelidikan federal terjadi di minggu yang sama. Ada apa dengan bayi itu? Terakhir ku dengar, Reza adalah calon ayah yang bangga. Ada keheningan panjang, jenis keheningan yang biasanya diikuti oleh berita yang sangat buruk atau kebohongan yang sangat putus asa. Dengan Saskia, terkadang sulit untuk membedakannya. Aku ingin bertemu, katanya akhirnya. Secara langsung. Ada hal-hal yang perlu kita diskusikan. Saskia, jika kau mencari saksi karakter untuk persidanganmu yang akan datang, aku mungkin bukan pilihan terbaikmu. Tolong. Kata itu keluar dengan serak, seolah ia memaksanya keluar dari sela-sela giginya. Hanya sekali. Itu saja yang ku minta. Bertentangan dengan penilaianku yang lebih baik yang, sejujurnya, telah membuat keputusan yang meragukan mengenai Saskia selama 7 tahun. Aku setuju untuk bertemu dengannya di sebuah kafe kecil di Kemang, tempat yang biasa kami kunjungi pada Sabtu pagi, ketika kami masih berpura-pura menjadi pasangan bahagia. Ketika aku tiba, ia sudah di sana, membungkuk di atas cangkir kopi yang mungkin sudah dingin sejak 1 jam yang lalu. Ia tampak berantakan, yang sekaligus memuaskan dan mengkhawatirkan. Rambutnya yang biasanya sempurna diikat menjadi kuncir kuda yang acak-acakan, pakaian desainernya kusut, dan ada lingkaran hitam di bawah matanya yang hanya dimiliki oleh orang yang tidak tidur selama berhari-hari. Terima kasih sudah datang, katanya saat aku duduk di seberangnya. Kau bilang ini tentang bayi itu. Katakan. Ia memainkan cangkir kopinya, menghindari kontak mata seperti remaja yang ketahuan menyelinap keluar. Waktunya, rumit. Rumit bagaimana? Aku sudah memikirkannya. Kapan? Kapan itu bisa terjadi? Tanggalnya. Ia akhirnya menatapku, dan aku melihat sesuatu di mata Saskia yang belum pernah kulihat sebelumnya, ketakutan yang tulus. Mungkin bukan anak Reza, rasanya seperti seseorang baru saja meninju ulu hatiku. Mungkin bukan, garis waktunya kacau. Ada beberapa minggu di mana Reza dan aku sedang tidak akur, dan kau dan aku. Ia membiarkan kalimatnya menggantung, tapi aku tahu apa yang ia maksud. Ada periode singkat sekitar 4 bulan yang lalu ketika kami benar-benar bertingkah seperti pasangan lagi. Akhir pekan yang panjang di Bali, di mana ia menyimpan ponselnya, dan kami berpura-pura pernikahan kami tidak sedang menuju kehancuran. Jadi, apa yang sebenarnya kau katakan? Aku mengatakan aku mungkin telah membuat kesalahan. Bahwa aku mungkin terlalu cepat mengambil kesimpulan tentang paternitas karena aku ingin itu menjadi anak Reza. Ia mencondongkan tubuh ke depan, mengulurkan tangan melintasi meja seolah-olah untuk mengambil tanganku, lalu menariknya kembali. Mungkin anak ini adalah anakmu, Baskara. Mungkin. Aku membiarkan kata itu menggantung di udara di antara kami. Itu adalah hal yang terlalu besar untuk tidak dipastikan, Saskia. Aku tahu bagaimana kedengarannya. Ya, memang, kataku. Karena bagiku, kedengarannya seperti kau sedang mencari pegangan. Reza menghadapi tuntutan federal, perusahaanmu hancur, dan tiba-tiba kau tidak yakin tentang paternitas. Waktunya sangat nyaman, wajahnya memerah. Bukan seperti itu, bukan? Bagiku, sepertinya kau sedang mencoba mencari tahu sekoci mana yang lebih kecil kemungkinannya untuk tenggelam. Aku pantas mendapatkannya, katanya pelan. Aku pantas mendapatkan semua itu. Tapi bayi ini tidak pantas tumbuh tanpa mengetahui siapa ayah kandungnya. Itu yang membuatku berhenti. Karena sebanyak aku ingin mengabaikan ini sebagai manipulasi lain dari Saskia, ia ada benarnya. Jika ada kemungkinan sekecil apapun anak ini adalah anakku. Apa yang kau inginkan dariku? Tanyaku. Tes paternitas. Aku harus tahu pasti. Dan kau juga. Aku mempelajari wajahnya, mencari kebiasaan-kebiasaan yang telah kupelajari selama 7 tahun pernikahan kami. Kedutan kecil di sudut mulutnya saat ia berbohong,
Cara matanya melirik ke kiri saat ia menghilangkan detail penting. Tapi yang kulihat hanyalah kelelahan dan apa yang tampak seperti penyesalan yang tulus. Dan jika itu anakku, maka kita cari cara untuk melakukan ini dengan benar, untuknya. Dan jika itu anak Reza? Ia terdiam untuk waktu yang lama. Maka aku harus hidup dengan pilihan yang telah kubuat. Aku mengeluarkan ponselku dan menelepon pengacaraku, bukan pengacara keluarga yang menangani urusan perusahaan, tetapi seseorang yang direkomendasikan ayahku untuk masalah pribadi yang membutuhkan kebijaksanaan. 20 menit kemudian, aku memiliki nama laboratorium yang bisa menangani kerahasiaan yang datang dengan harga premium. Kita bisa melakukan ini melalui pengacara, kataku. Bersih, legal, dan pribadi sampai kita tahu pasti. Ia mengangguk, tampak seperti akan menangis. Terima kasih. Aku tidak melakukan ini untukmu, kataku, bangkit untuk pergi. Aku melakukan ini untuk anak yang tidak meminta untuk dilahirkan ke dalam kekacauan ini. Butuh 3 hari untuk memproses hasil tes. Selama 3 hari itu, aku bergantian antara berharap anak itu adalah anakku dan berharap bukan. Jika itu anakku, aku akan terikat dengan Saskia seumur hidup. Tapi aku juga akan punya anak, sesuatu yang telah kuinginkan selama bertahun-tahun tetapi telah kulepaskan. Jika bukan anakku, aku bisa memutuskan hubungan sepenuhnya dan melanjutkan sisa hidupku. Hasilnya datang pada Jumat pagi. Probabilitas paternitas, 99,9%. Aku menatap selembar kertas itu selama 5 menit penuh, seolah-olah jika aku terus menatapnya, itu akan berubah. Membaca angka yang sama berulang-ulang. Aku akan menjadi seorang ayah, dalam waktu sekitar 5 bulan. Akan ada manusia kecil di dunia ini yang setengah diriku dan setengah wanita yang telah secara sistematis menghancurkan hidupku selama setahun terakhir. Aku menelepon ayahku terlebih dahulu. Selamat, nak, katanya, dan aku bisa mendengar senyum dalam suaranya. Bagaimana perasaanmu? Takut, bersemangat, dan bingung, semua pada saat yang sama. Seharusnya begitu. Begitulah perasaan ayah yang baik sebelum mereka bertemu dengan anak mereka. Bagaimana jika aku mengacaukannya? Kau tidak akan. Kau adalah seorang aditama. Kita tidak melakukan apapun setengah-setengah, termasuk mengasuh anak. Kemudian aku menelepon pengacaraku dan menyuruhnya menyusun perjanjian hak asuh yang akan melindungiku dan semua orang dari dampak hukum yang akan menimpa Saskia. Hak asuh bersama, dengan dukungan keuangan yang besar, tempat tinggal utama yang akan ditentukan berdasarkan keadaan, dan perlindungan ketat yang akan memastikan anakku tidak digunakan sebagai pion dalam permainan apapun yang masih coba dimainkan oleh Saskia. Terakhir, aku menelepon Saskia. Anakmu, kataku tanpa basa-basi. Ia terdiam begitu lama sehingga kupikir ia telah menutup telepon. Ketika ia akhirnya berbicara, suaranya nyaris berbisik. Aku minta maaf untuk semuanya. Untuk kebohongan, pengkhianatan, untuk menyeretmu ke dalam ini. Lupakan permintaan maafmu, kataku, tetapi tanpa amarah yang telah kubawa selama seminggu terakhir, kita punya kekhawatiran yang lebih besar sekarang. Seperti mencari tahu bagaimana kita akan menjadi orang tua ketika kita nyaris tidak bisa bersikap sopan satu sama lain. Aku ingin mencoba, katanya. Untuk menjadi lebih baik. Untuk anak ini. Untuk menjadi orang yang lebih baik. Kita lihat saja, kataku. Untuk saat ini, aku sedang menyiapkan perlindungan hukum, dukungan keuangan, perjanjian hak asuh, dan semua hal lain yang kita butuhkan sebelum. Aku berhenti, tidak ingin mengatakan, sebelum kau masuk penjara. Aku mengerti, katanya. Sungguh. Karena ini tidak mengubah apapun di antara kita, Saskia. Aku tidak akan kembali. Aku tidak akan melupakan apa yang telah kau lakukan, dan kita tidak akan pernah bermain keluarga bahagia. Tapi aku akan menjadi ayah bagi anakku. Dan itu harus cukup. Setelah aku menutup telepon, aku duduk di ruang kerja ayahku, memandangi taman tempatku bermain sebagai seorang anak, mencoba membayangkan versi miniku berlarian di jalan setapak yang sama. Itu menakutkan, dan luar biasa, dan benar-benar membanjiri. Ayah muncul di ambang pintu dengan 2 gelas whisky. Bahkan belum tengah hari. Untuk generasi aditama berikutnya, katanya, mengangkat gelasnya.
Semoga mereka melakukan yang lebih baik dari yang sebelumnya, jawabku. Kami bersulang untuk itu. Untuk awal yang baru dan kesalahan lama, dan untuk kebenaran yang rumit bahwa terkadang momen terburuk dalam hidupmu mengarah pada hal terbaik yang pernah terjadi padamu. Dalam 5 bulan, aku akan menjadi ayah seseorang. Segala sesuatu yang lain pengkhianatan, penipuan, penyelidikan federal, tiba-tiba terasa seperti kebisingan latar belakang dibandingkan dengan fakta yang sederhana, menakutkan, dan indah itu. Beberapa pelajaran dipelajari dengan cara yang sulit. Yang lain, kau ajarkan. Tahukah kau keindahan dari menyaksikan sesuatu yang kau bangun terbakar habis? Ketika itu terbakar karena pilihan orang lain, kau bisa menikmati pertunjukan tanpa rasa bersalah. Domino pertama jatuh pada Selasa pagi, ketika klien terbesar kami, Hartford Financial, mengeluarkan pernyataan resmi yang mengakhiri kontrak mereka dengan Nusantara Tech dengan segera, dengan alasan masalah peraturan yang sedang berlangsung. Pada waktu makan siang, 3 klien lagi telah pergi. Pada malam hari, harga saham kami telah anjlok 40% dan perdagangan dihentikan. Aku menyaksikan semuanya terjadi dari ruang kerja ayahku, dikelilingi oleh tumpukan koran, situs web keuangan, dan saluran berita kabel yang meliput keruntuhan Nusantara Tech seolah-olah itu adalah bencana alam bisnis. Yang, kurasa, memang begitu bencana alam yang disebabkan oleh keserakahan, kebodohan, dan pengabaian total terhadap prinsip-prinsip akuntansi dasar. Saham Nusantara Tech kembali anjlok hari ini menyusul pengungkapan malpraktik keuangan yang meluas. Seorang pembawa berita SCTV mengumumkan dengan keseriusan profesional yang biasanya diperuntukkan bagi zona perang atau kematian selebriti. CFO perusahaan mengundurkan diri pagi ini dengan alasan perbedaan yang tidak dapat didamaikan dengan arah strategis manajemen, dan sumber yang dekat dengan penyelidikan mengatakan jaksa sedang mempersiapkan tuntutan tambahan. Ayahku membisukan televisi dan menatapku dari atas kacamata bacanya. Bagaimana perasaanmu tentang semua ini? Jujur saja, seperti aku baru saja menghindari peluru seukuran kereta barang. Bagus. Itu berarti kau sedang belajar. Ponselku bergetar dengan pesan dari Ibu Rina, yang secara resmi telah meninggalkan kapal yang tenggelam minggu lalu. Reza baru saja mengadakan rapat seluruh staf. Rumornya mereka akan memberhentikan 60% staf pada hari Jumat. Dan seseorang membungkus mobilnya dengan tisu toilet di tempat parkir. Aku tidak bisa menahan tawa. Reza Prawira, jenius strategis dan inovator manajemen, BMW-nya didekorasi dengan tisu toilet oleh karyawan yang tidak puas. Ada sesuatu yang puitis tentang itu. Hiburan sebenarnya datang malam itu, ketika Reza mengadakan konferensi pers pertamanya dan terakhir sebagai CEO interim. Aku menontonnya di siaran langsung YouTube. Terkadang kau harus melihat kecelakaan kereta api secara real-time untuk benar-benar menghargai kegagalan rekayasanya. Ia berdiri di belakang podium di tempat yang dulunya adalah ruang rapat utama kami, mengenakan setelan yang mungkin harganya lebih mahal dari gaji sebagian besar karyawannya yang tersisa selama sebulan, mencoba memproyeksikan kepercayaan diri sementara suaranya bergetar seperti anak berusia 13 tahun yang mengajak seseorang ke pesta prom. Tuduhan ini sama sekali tidak berdasar. Ia menyatakan kepada ruangan yang penuh dengan wartawan yang terlihat seperti hiu yang mencium darah di air. Nusantara Tech selalu mempertahankan standar tertinggi transparansi keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan. Seseorang di barisan belakang mengangkat tangan. Pak Reza, bagaimana tanggapan Anda terhadap laporan bahwa kejaksaan telah menyita lebih dari 30 miliar rupiah dari rekening luar negeri yang kabarnya Anda kelola secara pribadi? Wajah Reza melewati sekitar 6 warna merah yang berbeda sebelum akhirnya menetap pada warna yang mengingatkan pada lobster yang terlalu matang. Laporan. Laporan itu tidak akurat dan akan ditanggapi melalui tim hukum kami. Tim hukum yang mana? Tanya reporter lain. Kepala bagian hukum Anda mengundurkan diri kemarin. Kami sedang dalam proses untuk mendapatkan perwakilan baru. Dari sana, semuanya menurun. Pertanyaan tentang dana investor yang hilang, dokumen kepatuhan yang dipalsukan, dan mengapa 2 eksekutif paling kompeten di perusahaan aku dan mantan VP operasi keduanya berhenti dalam beberapa hari satu sama lain.
Reza tergagap dengan jawaban-jawaban tidak berarti yang membuatnya terdengar seperti politisi yang tertangkap basah dengan celana melorot dan tangan di toples kue. Bagian terbaiknya datang ketika seseorang bertanya tentang Saskia. Ibu Saskia saat ini sedang fokus pada kesehatannya dan mempersiapkan kelahiran anaknya, kata Reza, seolah kehamilan adalah bentuk kekebalan diplomatik dari tuntutan penipuan federal. Apakah benar ia ditawari pengurangan hukuman sebagai imbalan atas kesaksiannya terhadap rekan konspirator? Wajah Reza menjadi benar-benar pucat. Saya tidak tahu apa-apa tentang itu. Tapi aku tahu. Karena Jaksa Naila telah meneleponku sore itu untuk memberitahuku sebelumnya. Tampaknya, Saskia sangat tertarik untuk bekerja sama dengan penyidik federal sebagai imbalan atas pengurangan hukuman dan kemungkinan tahanan rumah alih-alih hukuman penjara yang sebenarnya. Keibuan, sepertinya, telah memberinya apresiasi mendadak terhadap akuntabilitas. Ia mengklaim Reza Prawira adalah dalang dari malpraktik keuangan, kata Jaksa Naila kepadaku. Ia mengatakan ia dimanipulasi dan disesatkan tentang sejauh mana kegiatan ilegal itu. Dan Anda percaya padanya? Saya percaya ia mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Apakah itu termasuk melemparkan semua orang lain ke bawah bus? Kita lihat saja nanti. Konferensi pers berakhir dengan Reza yang praktis melarikan diri dari podium setelah seorang reporter bertanya, apakah benar ia menggunakan dana perusahaan untuk membayar penthouse di Manhattan dan koleksi mobil sport antiknya. Siaran langsung beralih ke layar masalah teknis, yang mungkin merupakan hal paling jujur yang disiarkan Nusantara Tech dalam beberapa bulan. Dalam beberapa jam, video itu menjadi viral. Nusantara Tech runtuh menjadi tren di Twitter, dengan orang-orang memposting meme ekspresi rusa di depan sorotan lampu Reza dan video remix dari jawaban-jawaban tidak berartinya yang diatur dengan musik dramatis. Favorit pribadiku adalah seseorang yang menyunting kutipan kami mempertahankan standar tertinggi di atas rekaman bencana Hindenburg. Pada akhir pekan, semuanya berakhir. Kementerian Ketenagakerjaan memulai penyelidikan atas upah yang belum dibayar. Direktorat Jenderal Pajak menyita aset perusahaan yang tersisa. 3 gugatan class action terpisah diajukan oleh investor yang baru menyadari bahwa mereka telah mendanai gaya hidup Reza dan Saskia, yang sangat mahal alih-alih operasi bisnis yang sebenarnya. Aku mengemudi melewati gedung Nusantara Tech pada Jumat malam, sebagian karena rasa ingin tahu yang tidak sehat, sebagian karena aku ingin melihat akhir dari sebuah era dengan mataku sendiri. Tempat parkir, yang dulu dipenuhi mobil mahal dan profesional muda yang ambisius, hampir kosong. Seseorang telah menempelkan tanda di suakan tulisan tangan di jendela depan, dan di luar, sebuah truk pindahan diparkir, memuat beberapa peralatan yang belum disita sebagai barang bukti. Maya, mantan insinyur kepala kami yang berhenti 3 bulan lalu karena muak dengan kepemimpinan visioner Reza, berdiri di samping mobilnya, memuat kotak barang-barang pribadi. Ia melihatku dan melambai. Wah, katanya saat ia berjalan mendekat. Lihat siapa yang keluar saat keadaannya masih baik. Maya, bagaimana kabarmu? Lebih baik dari kebanyakan orang. Aku tahu ini akan terjadi sejak Reza mulai berbicara tentang aliran pendapatan inovatif yang tidak bisa dijelaskan oleh siapapun. Ia menunjuk ke gedung itu. Bagaimana denganmu? Ada penyesalan? Aku memikirkannya sejenak. 7 tahun hidupku, ratusan jam kerja, jutaan dolar investasi, semuanya direduksi menjadi tanda disewakan dan beberapa video viral. Tidak, kataku, dan aku bersungguh-sungguh. Tidak ada penyesalan. Bagus. Karena rumornya kau akan memulai sesuatu yang baru. Ia tidak salah. Selama 2 minggu terakhir, aku diam-diam menghubungi mantan karyawan Nusantara Tech orang-orang baik, yang pergi karena integritas, bukan karena mereka kehabisan pilihan. Orang-orang seperti Maya, yang telah membangun produk terbaik kami sebelum Reza memutuskan bahwa jargon pemasaran lebih penting daripada rekayasa yang sebenarnya. Mungkin, kataku. Tertarik untuk mendengarnya? Ia tersenyum lebar. Selama tidak ada rekening luar negeri atau konferensi pers di mana CEO terlihat seperti akan menangis. Kurasa itu bisa kujamin. Kami berbicara selama 20 menit lagi tentang jenis perusahaan yang ingin kami bangun. Kepemimpinan yang benar-benar memimpin, bukan hanya mengambil pujian.
Budaya di mana orang bisa melakukan pekerjaan baik tanpa harus terus-menerus waspada terhadap pengkhianatan dan penipuan keuangan. Saat aku mengemudi kembali ke rumah ayahku, aku melewati papan reklame yang mengiklankan iPhone terbaru. Ada sesuatu yang anehnya menghibur tentang melihat produk dari sebuah perusahaan yang dibangun oleh orang-orang yang peduli untuk membuat sesuatu yang bertahan lama, bukan hanya menjadi kaya dengan cepat. Besok, aku akan mulai menelepon. Besok, aku akan memulai proses membangun sesuatu yang nyata, jujur, dan tidak akan runtuh begitu seseorang mulai mengajukan pertanyaan tidak nyaman tentang matematika. Malam ini, aku akan menuang minuman dan menyaksikan matahari terbenam di atas menteng, memikirkan kesempatan kedua, awal yang baru, dan kepuasan aneh yang datang dari menyaksikan karma mengejar orang-orang yang mengira mereka terlalu pintar untuk menghadapi konsekuensi. Nusantara Tech sudah mati. Tapi mungkin itu yang harus terjadi sebelum sesuatu yang lebih baik bisa tumbuh di tempatnya. Beberapa hutan harus terbakar sebelum pohon-pohon baru bisa berakar. Beberapa perusahaan harus runtuh sebelum orang-orang terbaik mereka bisa membangun sesuatu yang layak dipercaya. Aku siap untuk menanam benih. Tahukah kau hal yang tidak diberitahukan siapapun tentang menjadi seorang ayah? Saat mereka meletakkan bayimu di pelukanmu, semua yang kau kira penting tiba-tiba menjadi kebisingan latar belakang di hadapan jari-jari kecil yang menggenggam ibu jarimu seolah kau adalah hal terpenting di seluruh alam semesta. Aku menerima telepon pada pukul 03.47 pagi pada hari Selasa di bulan Maret. Tampaknya pantas, mengingat tidak ada hal normal yang terjadi dalam hidupku selama setahun terakhir. Suara Saskia tegang karena rasa sakit dan kelelahan, tetapi juga lebih jernih daripada yang kudengar selama berbulan-bulan. Sudah waktunya, katanya. Dan aku bisa mendengar suara rumah sakit di latar belakang mesin yang berbunyi, percakapan samar, jenis kekacauan terkendali yang terjadi ketika kehidupan memutuskan untuk muncul. Siap atau tidak? Aku segera ke sana. Aku sudah berkemas dan siap selama 2 minggu, dengan tas di mobil seperti calon ayah yang benar-benar tinggal bersama istrinya yang hamil, bukan di rumah keluarga yang jaraknya 30 mil. Butuh 45 menit untuk sampai ke rumah sakit di pusat kota, melalui jalan-jalan kosong yang terasa seperti lokasi syuting film kiamat, semua lampu lalu lintas yang ditinggalkan dan restoran 24 jam yang bersinar seperti mercusuar dalam kegelapan. Ketika aku tiba, Saskia sudah berada di ruang bersalin, dikelilingi oleh perawat yang bergerak dengan efisiensi terlatih yang datang dari membantu manusia kecil membuat pintu masuk megah mereka secara teratur. Ia terlihat lelah dan takut, dan benar-benar cantik dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh wanita yang sedang melahirkan, seperti pejuang yang bertarung dalam pertempuran yang tidak bisa dilihat orang lain. "Kamu datang," katanya, menggenggam tanganku dengan kekuatan yang kurasa bisa menghancurkan kenari. "Tidak akan melewatkannya." Dan aku bersungguh-sungguh. Apapun yang telah terjadi di antara kami, pengkhianatan dan kebohongan dan penyelidikan federal yang telah membawa kami ke momen ini, tidak ada yang penting dibandingkan dengan fakta bahwa anak kami akan segera lahir ke dunia. Ini bukan lagi tentang Saskia dan aku. Ini tentang seseorang yang pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada kekacauan kehidupan dewasa yang telah kami ciptakan. 4 jam berikutnya adalah kabut jargon medis, sesi pembinaan yang membuatku merasa sama sekali tidak berguna, dan jenis ketakutan primal yang datang dari kesadaran bahwa kau akan bertanggung jawab untuk menjaga manusia lain tetap hidup selama setidaknya 18 tahun. Setiap kontraksi, setiap bunyi bip monitor, setiap konsultasi berbisik di antara para dokter membuat detak jantungku melonjak seolah aku sedang berlari maraton dengan setelan 3 potong. Dan kemudian, ia ada di sana. Kirana Aditama lahir ke dunia pada pukul 07.23 pagi, dengan berat 2,9 kg, paru-paru yang mungkin bisa terdengar hingga ke Bogor, dan wajah kecil paling sempurna yang pernah kulihat seumur hidupku. Dokter meletakkannya di dada Saskia, licin dan merah dan benar-benar marah karena diusir dari sewa 9 bulannya yang nyaman, dan aku bersumpah, seluruh dunia berhenti sejenak. "Sempurna," bisik Saskia. Air mata mengalir di wajahnya saat ia menatap putri kami seolah-olah ia belum pernah melihat sesuatu yang begitu ajaib dalam hidupnya, dan ia memang sempurna. Sempurna dengan cara yang hanya bisa dimiliki oleh manusia yang baru lahir,
Sebelum dunia mengajari mereka untuk menjadi rumit dan curiga dan menjaga hati mereka. Sempurna dengan cara yang membuat setiap kesalahan yang telah kulakukan dalam 35 tahun hidupku terasa seperti recehan dibandingkan dengan tanggung jawab untuk membantu orang kecil ini belajar bagaimana menjadi manusia. Ketika mereka membersihkannya dan membungkusnya dengan salah satu selimut rumah sakit yang terlihat seperti dirancang oleh seseorang yang belum pernah benar-benar melihat bayi, seorang perawat bertanya, apakah aku ingin menggendongnya? Aku telah menunggu momen ini selama berbulan-bulan, berlatih dengan boneka dan menonton video YouTube tentang teknik menggendong bayi yang benar seolah-olah aku sedang belajar untuk ujian terpenting dalam hidupku. Tapi ketika ia meletakkan Kirana di pelukanku, semua persiapan itu terbang keluar jendela. Karena tidak ada sama sekali tidak ada yang bisa mempersiapkanmu untuk beban anakmu sendiri. Ia begitu kecil. Sangat kecil, menakutkan kecil. Seluruh tangannya bisa melingkari kelingkingku. Dan ketika ia membuka matanya dan menatapku dengan tatapan bayi baru lahir yang tidak fokus, yang entah bagaimana melihat langsung ke dalam jiwamu, aku mengerti untuk pertama kalinya dalam hidupku apa yang dimaksud orang ketika mereka berbicara tentang cinta pada pandangan pertama. Hai, cantik, bisikku, dan wajah kecilnya berkerut seolah sedang mempertimbangkan apakah akan menyetujui suaraku atau tidak. Rupanya, aku lulus ujian, karena ia meringkuk di dadaku dengan desahan kecil yang terdengar seperti kepuasan. Aku menamainya Kirana, yang berarti seberkas cahaya, karena ia adalah anugerah tak terduga setelah setahun pengkhianatan dan kekecewaan. Karena ia adalah hal baik yang keluar dari reruntuhan pernikahanku. Karena melihat wajah kecilnya yang sempurna membuatku percaya pada kesempatan kedua dan awal yang baru, dan kemungkinan cinta yang tidak datang dengan syarat atau tanggal kedaluarsa. Ayahku tiba 2 jam kemudian, mengenakan blazer di atas piyamanya. Rupanya, bahkan Pranoto Aditama bisa terguncang oleh prospek bertemu cucu pertamanya. Ia berdiri di ambang pintu sejenak, menatapku menggendong Kirana, dan aku melihat sesuatu di matanya yang telah kuharapkan seumur hidupku, kebanggaan yang tidak bersyarat pada harga saham atau kesepakatan bisnis atau memenuhi harapan keluarga. Ia cantik, nak, katanya, suaranya lebih lembut daripada yang kudengar sejak aku masih kecil. Mau menggendongnya? Ia mencuci tangannya 2 kali, mengeringkannya dengan hati-hati, dan mengambil Kirana seolah-olah ia terbuat dari kaca yang baru ditiup dan niat baik. Melihat ayahku pria yang telah menegosiasikan kesepakatan miliaran dolar, menatap tajam para perampok korporat, dan tidak pernah menunjukkan kelemahan di depan siapapun menjadi benar-benar lembut di hadapan bayi seberat 2,9 kg adalah salah satu hal terindah yang pernah kusaksikan. Halo, Kirana, gumamnya, dan ia membuka matanya seolah mengenali suaranya dari semacam ingatan genetik, aku kakekmu. Dan aku akan mengajarimu cara menunggang kuda, cara melakukan investasi yang bijaksana, dan jangan pernah mempercayai siapapun yang tidak bisa menatap matamu. Saskia tertawa dari tempat tidur rumah sakitnya, suara bahagia pertama yang tulus yang kudengar darinya dalam beberapa bulan. Ayah, dia baru berumur 6 jam. Tidak pernah terlalu dini untuk belajar karakter, jawabnya, tetapi nadanya lembut. Bahkan ia tidak kebal terhadap sihir khusus yang dimiliki bayi baru lahir pada orang dewasa yang mengira mereka telah melihat semuanya. Kami bergiliran menggendongnya, manusia kecil yang sempurna ini yang telah melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh berbulan-bulan terapi dan negosiasi hukum, menciptakan momen damai di antara 3 orang yang telah menghabiskan sebagian besar tahun lalu membuat satu sama lain sengsara. Bukan pengampunan, sebenarnya, karena beberapa hal tidak bisa dimaafkan. Tapi semacam gencatan senjata kesepakatan bahwa apapun yang telah terjadi di antara kami tidak sepenting memastikan Kirana tumbuh dengan mengetahui bahwa ia dicintai. Ketika jam besuk berakhir dan ayahku kembali ke rumah untuk menyebarkan berita ke separuh menteng, aku duduk di samping tempat tidur Saskia sementara, Kirana tidur di boks bayi plastik transparan tempat semua bayi rumah sakit disimpan. Dia mirip denganmu, kata Saskia, mempelajari wajah putri kami seolah mencoba menghafal setiap detail. Dia mirip dirinya sendiri, jawabku. Itu saja yang penting. Saskia terdiam untuk waktu yang lama, menyaksikan dada kecil Kirana naik dan turun dengan irama tidur yang teratur. Aku tahu aku tidak punya hak untuk menanyakan ini, katanya akhirnya.
Tapi aku ingin mencoba menjadi ibu yang baik. Lebih baik dari aku sebagai seorang istri. Aku menatapnya, benar-benar menatapnya untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ia pucat dan lelah dan menghadapi tuntutan federal yang bisa membuatnya dipenjara selama dekade berikutnya. Tapi ia juga ibu dari anakku. Dan apapun dirinya, apapun yang telah ia lakukan, Kirana akan membutuhkannya. Kalau begitu jadilah lebih baik, kataku singkat. Bukan untukku, bukan karena kau merasa bersalah. Karena dia pantas mendapatkan versi terbaik dari siapapun yang kau putuskan untuk menjadi. Malam itu, aku tidur di kursi rumah sakit yang tidak nyaman di samping boks Kirana, bangun setiap jam untuk memastikan ia masih bernapas, masih sempurna, masih hal terpenting yang pernah terjadi padaku. Setiap kali aku melihat wajahnya yang tertidur, aku merasakan harapan yang tidak rumit oleh kekecewaan atau diperkeras oleh pengalaman sesuatu yang telah kulupakan bisa kurasakan. Saat fajar, ketika rumah sakit sunyi kecuali suara mesin dan langkah lembut perawat yang berkeliling, Kirana membuka matanya dan menatapku dengan ekspresi serius yang dimiliki bayi baru lahir saat mereka mendarat di dunia baru yang aneh ini. Tidak apa-apa, nak, bisikku, meraih melalui palang boksnya dan membiarkan jari-jari kecilnya melingkari jariku. Ayah di sini. Ayah akan menjagamu tetap aman. Dan untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasaku, aku membuat janji yang tidak akan pernah kulanggar. Tidak peduli berapa biayanya, pengorbanan apa yang dibutuhkannya, pertempuran apa yang harus kulawan, Kirana akan tumbuh dengan mengetahui bagaimana rasanya cinta tanpa syarat. Ia akan tumbuh di dunia di mana tindakan memiliki konsekuensi, tetapi cinta bukanlah sesuatu yang harus kau dapatkan. Ia akan tumbuh dengan mengetahui bahwa beberapa hal-hal penting tidak akan pernah mengecewakanmu. Beberapa hadiah datang terbungkus kertas cantik dengan pita dan simpul. Yang lain datang pada pukul 7 pagi setelah tahun terburuk dalam hidupmu, berlumuran cairan ketuban. Kirana jelas merupakan jenis hadiah yang kedua, dan ia sempurna. Tahukah kau hal lucu tentang memulai kembali pada usia 35? Semua orang mengira kau sedang mengalami krisis paruh baya, sampai mereka melihat bahwa kau sebenarnya sedang membangun sesuatu yang berarti untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasamu. Binar solusi dimulai di ruang kantor sewaan di atas sebuah rumah makan Padang di Kebayoran Baru. Tampaknya pantas, mengingat usaha terakhirku telah meninggalkan rasa tidak enak di mulut semua orang, dan yang satu ini secara harfiah berbau rendang dan kesempatan kedua. Ruangannya tidak mewah. 4 kamar, lampu neon yang membuat semua orang terlihat seperti pasien hepatitis, dan toilet yang harus kau goyangkan gagangnya dengan benar, atau kau akan terjebak di sana sepanjang hari. Tapi itu milik kami. Dan yang lebih penting, itu jujur. Maya adalah karyawan pertamaku, sebagian karena ia cerdas, sebagian karena ia telah melihat cukup banyak kebusukan perusahaan di Nusantara Tech, sehingga ia akan menghargai tempat kerja di mana drama terbesar adalah berdebat tentang merek kopi. Ia datang pada hari resmi pertama kami dengan mesin espresso mewah yang mungkin harganya lebih mahal dari sewa bulanan kami. Anggap saja sebagai hadiah pindahan rumah, katanya, memasangnya di sudut yang kami sebut dengan murah hati sebagai ruang istirahat tetapi sebenarnya adalah lemari dengan kulkas mini dan beberapa kursi lipat. Jika kita akan bekerja 18 jam sehari untuk membangun sesuatu dari nol, kita setidaknya harus punya kafein yang layak. 2 minggu kemudian, Ken Rodriguez bergabung. Ia adalah manajer produk terbaik Nusantara Tech sampai Reza memutuskan bahwa kepemimpinan visioner lebih penting daripada benar-benar memahami apa yang diinginkan pelanggan. Ken memiliki kombinasi langka antara pengetahuan teknis dan akal sehat yang membuatnya berharga setara dengan bobot tubuhnya dalam opsi saham. Jadi, apa rencananya? Tanyanya saat rapat tim resmi pertama kami, yang diadakan di sekitar meja lipat yang terlihat seperti diselamatkan dari bazar gereja. Kita akan membuat sesuatu yang benar-benar dibutuhkan orang, kataku. Kita akan memecahkan masalah nyata, membayar semua orang tepat waktu, dan mengatakan yang sebenarnya. Maya tertawa. Wow, strategi bisnis yang revolusioner. Kau akan terkejut betapa revolusionernya itu di industri ini. Kami memutuskan untuk fokus pada perangkat lunak keamanan siber untuk usaha kecil jenis perusahaan yang tidak mampu membeli perlindungan tingkat perusahaan tetapi semakin menjadi sasaran serangan siber yang canggih.
Itu tidak seksi. Itu tidak akan membuat kami menjadi buah bibir di SCBD. Tapi itu dibutuhkan, dan ada pasar yang nyata. Yang lebih penting, itu adalah kebalikan dari semua yang dilakukan Nusantara Tech. Tidak ada rekening luar negeri, tidak ada akuntansi kreatif, tidak ada janji pengembalian investor yang menentang matematika dasar. Kami akan membuat perangkat lunak, menjualnya dengan harga yang wajar, dan menggunakan keuntungannya untuk membuat perangkat lunak yang lebih baik. Konsep yang radikal, rupanya. Butuh 6 bulan kerja di gudang kumuh di atas rumah makan itu untuk mengembangkan produk pertama kami. Siang yang panjang berlanjut menjadi malam yang lebih panjang, didukung oleh mesin espresso Maya dan pasokan keripik singkong yang tampaknya tak ada habisnya dari restoran di lantai bawah. Kami beristirahat dengan mondar-mandir di tempat parkir, mendiskusikan set fitur dan posisi pasar sementara bau sate tercium dari restoran di bawah. Ini adalah yang paling menyenangkan yang pernah kurasakan saat bekerja sejak hari-hari awal Nusantara Tech, ketika Saskia masih mendengarkan ide-ideku dan Reza Prawira hanyalah nama yang belum pernah kami dengar. Ada sesuatu yang murni dalam menciptakan sesuatu dari ketiadaan, dalam memecahkan masalah yang benar-benar penting alih-alih, mencoba mencari cara untuk memonetisasi data orang lain tanpa mereka sadari. Klien pertama kami adalah sebuah firma akuntansi kecil di Bintaro yang telah terkena ransomware 2 kali dalam 6 bulan. Orang IT mereka sebelumnya pada dasarnya mengangkat bahu dan menyuruh mereka membayar para peretas, yang tampaknya merupakan strategi jangka panjang yang kurang optimal. Kami memasang perangkat lunak kami, menjelaskan fitur-fiturnya kepada mereka, dan dalam waktu 2 minggu, mereka mengirimi kami rujukan. Beginilah seharusnya bisnis bekerja, kata Ken setelah klien kelima kami menandatangani kontrak, kau membuat sesuatu yang berguna, orang-orang membayarnya, dan semua orang menang. Jangan terlalu bersemangat, Maya memperingatkan. Kita masih beroperasi di atas restoran dan menggunakan perabotan yang terlihat seperti kabur dari pusat komunitas. Tapi ia tersenyum ketika mengatakannya, dan aku tahu ia juga merasakannya perasaan bahwa kami sedang membangun sesuatu yang nyata, sesuatu yang akan tetap ada dalam 5 tahun bukan karena kami pandai dalam tipu daya akuntansi, tetapi karena kami benar-benar memecahkan masalah bagi orang-orang. Pertumbuhan itu organik dan stabil, jenis peningkatan berkelanjutan yang berasal dari promosi dari mulut ke mulut dan pelanggan yang kembali, bukan dari kampanye pemasaran yang heboh atau hype modal Ventura. Pada akhir tahun pertama, kami memiliki 43 klien, 7 karyawan, dan pendapatan yang cukup untuk pindah ke gedung perkantoran yang sebenarnya dengan jendela dan toilet yang bisa disiram dalam sekali coba. Ruang baru itu berada di sebuah gudang yang telah direnovasi di daerah Blok M, semua bata ekspos dan langit-langit tinggi, jenis kemewahan industrial yang membuat kami terlihat lebih sukses daripada yang sebenarnya. Tapi rasanya benar. Substansial tanpa menjadi megah, profesional tanpa menjadi korporat dengan cara yang menyedot jiwa yang membuat orang takut pada Senin pagi. Bagus, kata ayahku ketika ia datang untuk pembukaan tidak resmi kami. Terasa seperti tempat di mana orang benar-benar bekerja, bukan hanya mengadakan rapat tentang rapat. Iya benar. Binar Solusi menjadi jenis perusahaan di mana orang-orang lembur karena mereka ingin menyelesaikan sesuatu, bukan karena beberapa manajer mencatat kehadiran. Jenis tempat di mana masalah diselesaikan dengan rekayasa, bukan politik, di mana ide-ide bagus datang dari siapapun yang cukup pintar untuk memilikinya. Kami melembagakan 3 aturan, mencetaknya di papan nama di pintu depan, bayar tepat waktu, katakan yang sebenarnya. Pulanglah. Cukup sederhana untuk diingat semua orang, cukup penting untuk benar-benar berarti. Perhatian media dimulai sekitar 18 bulan kemudian, ketika seorang reporter bisnis menyadari bahwa sekelompok karyawan Nusantara Tech telah berkumpul di perusahaan yang sama dan benar-benar berhasil alih-alih hanya mengeluh dan menjadi pengangguran. Artikel-artikel itu sebagian besar positif, tetapi semuanya tampaknya lebih fokus pada drama situasi lamaku daripada pada apa yang sebenarnya kami bangun. Taipan Teknologi bangun kerajaan baru dari puing-puing skandal pernikahan. Itu adalah salah satu berita utama yang membuatku ingin melempar laptopku keluar jendela. Abaikan saja, Maya menasihati. Biarkan mereka menulis cerita sinetron mereka. Klien kita tidak peduli dengan kehidupan pribadimu.
Mereka peduli apakah perangkat lunak kita menjaga data mereka tetap aman. Iya benar, tetapi tetap saja menjengkelkan. Setiap permintaan wawancara, setiap artikel profil, setiap undangan podcast bisnis datang dengan asumsi dasar yang sama bahwa binar solusi entah bagaimana adalah tentang balas dendam atau penebusan atau membuktikan sesuatu kepada mantan istriku, seolah-olah membangun perusahaan yang sukses bukanlah alasan yang cukup dengan sendirinya. Kenyataannya lebih sederhana dan kurang dramatis daripada cerita yang ingin diceritakan orang. Saskia telah membuat pilihannya, sistem hukum sedang menangani konsekuensinya, dan aku fokus pada membesarkan putriku dan membangun sesuatu yang masih akan berarti, ketika ia cukup besar untuk bertanya apa yang ayahnya lakukan untuk mencari nafkah. Berbicara tentang Kirana, ia sekarang berusia 18 bulan dan telah mulai tampil di kantor, biasanya diikatkan padaku dalam gendongan bayi yang membuatku terlihat seperti sedang menyelundupkan senjata nuklir yang sangat kecil dan lucu. Tim memperlakukannya seperti maskot, dan ia tampaknya menikmati perhatian itu, mengoceh pada orang-orang saat rapat dan secara umum membuat semua orang percaya bahwa bayi memang pantas berada di lingkungan profesional. Dia akan tumbuh dengan berpikir setiap kantor memiliki perosotan dan kotak jus, kata Ken suatu sore ketika Kirana merangkak di sekitar ruang rapat saat kami sedang mengerjakan presentasi. Ada hal-hal yang lebih buruk untuk dipercaya, jawabku. Ketika seorang reporter bertanya langsung kepadaku tentang Nusantara Tech, aku memberikan jawaban yang sama seperti yang kuberikan kepada semua orang. Saya fokus untuk melangkah maju. Binar solusi adalah tentang menciptakan solusi, bukan mengadili kembali masa lalu. Itu menjadi kalimat standarku, yang diulang begitu sering sehingga Maya mulai mengukur waktu berapa lama bagi wartawan untuk mengajukan pertanyaan itu. Rekornya saat ini adalah 47 detik, dari halo hingga jadi, ceritakan tentang perusahaan lama Anda. Tetapi kenyataannya adalah, kecuali ketika orang-orang mengungkitnya, aku jarang memikirkan Nusantara Tech. Saskia akan diadili dalam 6 bulan. Reza Prawira telah menghilang ke dalam lubang apapun yang dimasuki orang ketika hidup mereka menjadi sebuah kisah peringatan. Dan perusahaan yang dulunya adalah seluruh duniaku sekarang hanyalah sebuah entry dalam berkas pengadilan federal. Binar solusi, di sisi lain, sedang berkembang. Pertumbuhan nyata. Pertumbuhan berkelanjutan. Jenis yang berasal dari memecahkan masalah nyata, alih-alih menciptakan produk keuangan canggih yang tidak dipahami siapapun. Kami untung, karyawan kami senang, dan klien kami mengirimi kami email ucapan terima kasih, bukan surat panggilan pengadilan. Suatu malam, bekerja lembur di kantor gudang kami, dengan Kirana tertidur di box portabelnya dan tim mendebuk kode yang akan melindungi pemilik usaha kecil dari penjahat dunia maya, rasanya aku akhirnya menemukan apa yang seharusnya kulakukan dalam hidupku, bukan untuk membalas, bukan untuk membuktikan sesuatu. Hanya untuk membangun sesuatu yang berguna, dengan orang-orang yang kuhormati, dan pulang pada akhir hari dengan mengetahui bahwa itu penting. Butuh 35 tahun dan bencana pribadi yang sangat publik, tetapi aku akhirnya belajar perbedaan antara kesuksesan dan pencapaian, antara apa yang penting dan apa yang membuatmu merasa penting. Binar solusi, bukan hanya babak kedua saya. Itu adalah yang pertama yang jujur. Tahukah kau hal lucu tentang menemukan kedamaian? Ia tidak mengumumkan dirinya dengan kembang api atau sampahnya. Ia hanya muncul suatu malam ketika kau duduk di beranda ayahmu, menggendong putrimu yang berusia 2 tahun, sementara kunang-kunang berkedip melintasi halaman seperti lampu Natal kecil, dan kau menyadari bahwa untuk pertama kalinya dalam kehidupan dewasamu, kau berada tepat di tempat yang seharusnya. Kirana tertidur di dadaku setelah pertarungan epik menjelang tidur yang melibatkan 3 cerita, 2 lagu, dan negosiasi yang sangat serius tentang apakah gajah mainan perlu menyikat gigi. Ia mulai terasa berat, semua kaki gemuk dan bau sampo bayi dan rasa manis khusus yang hanya dimiliki oleh anak-anak yang belum belajar mengkhawatirkan hari esok. Ayahku duduk di kursi goyang di sampingku, membaca laporan keuangan yang mungkin mengendalikan PDB negara-negara kecil, kacamata bacanya bertengger di hidungnya. Tapi bahkan ia tampak lebih santai belakangan ini, seolah-olah kurang didorong oleh kebutuhan konstan untuk mengakuisisi dan mencapai yang telah mendefinisikan sebagian besar kehidupan dewasanya.
Mungkin memiliki cucu perempuan melakukan itu pada seorang pria mengingatkanmu bahwa ada hal-hal yang lebih penting daripada pendapatan kuartalan. Dia sudah besar, katanya, mengangkat mata dari kertas-kertasnya. Terlalu besar. Rasanya seperti baru kemarin ia lahir, lalu kau melihatnya menghitung sampai 10 atau membedakan dengan tepat antara truk dan buldoser, dan kau menyadari ia menjadi seseorang dengan pendapat. Menakutkan, bukan? Benar-benar menakutkan. Hal terbaik yang pernah terjadi padaku, tapi menakutkan. 3 tahun telah berlalu sejak malam pengumuman IPO yang mengubah segalanya. 2 tahun sejak Kirana lahir, 18 bulan sejak Binar Solusi menjadi cukup menguntungkan sehingga aku bisa berhenti memeriksa saldo bank setiap pagi seolah-olah aku sedang memantau tanda-tanda vital pasien. Cukup waktu bagi debu untuk mengendap, perhatian media untuk memudar, dan kehidupan untuk menemukan normal baru. Saskia telah dijatuhi hukuman 18 bulan di penjara federal, diikuti oleh 2 tahun tahanan rumah dan pelayanan masyarakat. Ia telah menerima kesepakatan pembelaan, bersaksi melawan Reza dan beberapa rekan konspirator lainnya, dan secara umum cukup kooperatif untuk menghindari hukuman 5 hingga 10 tahun yang awalnya dipertimbangkan. Ia saat ini menjalani hukumannya di fasilitas keamanan minimum di Connecticut yang mungkin lebih baik daripada kebanyakan asrama perguruan tinggi. Reza Prawira, di sisi lain, telah memilih untuk melawan tuduhan dan kemungkinan akan menghadapi hukuman 15 tahun ketika persidangannya berakhir bulan depan. Terakhir kudengar, ia membela dirinya sendiri setelah melewati 3 tim hukum yang berbeda, yang tampaknya merupakan jenis keputusan strategis cerdas, yang membawanya ke dalam kekacauan ini. Aku mengunjungi Saskia sebulan sekali, membawa Kirana untuk kunjungan yang diawasi di sebuah ruangan yang berbau disinfektan industri dan mimpi yang hancur. Awalnya canggung, mencoba mempertahankan semacam hubungan pengasuhan bersama melalui sistem pemasyarakatan federal, tetapi kami menemukan ritme kami. Kirana terlalu muda untuk mengerti mengapa ibunya tinggal di tempat dengan penjaga dan detektor logam, tetapi ia cukup besar untuk tersenyum cerah saat melihat wajah Saskia, dan hanya itu yang penting. Dia bilang Binar kemarin, kataku kepada ayahku, menggeser berat Kirana saat ia sedikit bergerak dalam tidurnya. Sangat jelas. Ayah, Binar. Anak pintar. Dia tahu di mana hal-hal baik terjadi. Binar Solusi telah berkembang menjadi sesuatu yang benar-benar kubanggakan, bukan dengan cara yang membusungkan dada yang datang dari mengalahkan pesaing atau mengesankan investor, tetapi dengan kepuasan yang tenang yang datang dari membuat sesuatu yang berguna. Kami sekarang memiliki 63 karyawan, 2 kantor di seluruh dunia, dan daftar klien yang seperti direktori kisah sukses usaha kecil di Amerika. Yang lebih penting, kami telah mempertahankan budaya kami. Orang-orang masih lembur karena mereka mau, bukan karena mereka harus. Ide-ide bagus masih datang dari siapapun yang cukup pintar untuk memilikinya. Dan kami masih mencetak 3 aturan kami di kartu nama yang kami bagikan di konferensi, bayar tepat waktu, katakan yang sebenarnya, pulanglah. Berbicara tentang itu, kata Maya saat rapat kepemimpinan terakhir kami, kapan terakhir kali kau mengikuti aturan nomor 3? Iya, ada benarnya. Aku telah menghabiskan lebih banyak waktu di kantor, bukan karena Binar Solusi membutuhkanku 18 jam sehari, tetapi karena aku benar-benar menikmati pekerjaan itu. Itu adalah jenis masalah yang seharusnya dimiliki oleh orang-orang sukses, jenis yang terlihat bagus di profil majalah tentang keseimbangan kerja hidup. Tapi di sini, dengan Kirana tertidur di dadaku, mendengarkan dengkurannya yang kecil dan merasakan napasnya naik dan turun, aku menyadari Maya benar. Kirana tidak akan mengingat malam-malam lembur yang kuhabiskan untuk menyempurnakan kode atau rapat akhir pekan yang kuadakan untuk menutup kesepakatan. Ia akan mengingat apakah aku ada di sana untuk momen-momen yang penting baginya. Aku sedang memikirkan sesuatu, kata ayahku, melipat kertas-kertasnya dan meletakkannya di sampingnya, tentang warisan, dan apa yang kita tinggalkan. Pemikiran yang dalam untuk Selasa malam. Ini adalah tahun pemikiran yang dalam. Memiliki cucu perempuan melakukan itu pada seorang pria. Ia bersandar di kursi goyangnya, memandangi taman yang ditanam kakeknya, diperluas oleh ayahnya, dan yang telah ia pertahankan melalui puluhan tahun gejolak ekonomi dan kemenangan pribadi. Aku menghabiskan sebagian besar hidupku berpikir bahwa kesuksesan adalah tentang apa yang bisa kau bangun,
Berapa banyak yang bisa kau kumpulkan? Berapa banyak orang yang tahu namamu? Dan sekarang? Sekarang, kupikir kesuksesan adalah tentang siapa kau saat tidak ada yang menilai. Apakah orang yang kau cintai merasa dicintai? Apakah kau tidur nyenyak di malam hari, karena kau menghabiskan harimu melakukan pekerjaan yang penting? Kirana bergerak lagi, mendesah kecil yang berarti ia beralih dari tidur nyenyak ke jenis tidur ringan yang akan membangunkannya sepenuhnya. Aku berdiri dengan hati-hati, berjalan ke tepi beranda di mana udara malam lebih sejuk, mengayunnya dengan lembut. Rumah keluarga Aditama terbentang di depan kami, 37 hektar tanah yang terawat sempurna yang telah menjadi milik keluarga kami selama lebih dari seabad. Aku tumbuh dengan berpikir tempat ini normal, menghabiskan usia 20-an dengan berpikir itu adalah beban, dan menghabiskan awal 30-an dengan berpikir itu adalah simbol dari semua yang salah dengan kekayaan warisan dan hak istimewa yang tidak pantas. Sekarang, di bawah cahaya redup beranda, menatap wajah damai Kirana, aku menyadari itu hanyalah rumah. Bukan karena uang atau sejarah atau arsitektur yang mengesankan, tetapi karena disinilah 3 generasi pria Aditama belajar menjadi ayah, dan disinilah Kirana akan belajar apa artinya dicintai tanpa syarat. Ingat ketika kau berencana untuk mengumumkan warisanmu di acara IPO itu? Ayahku bertanya pelan. Aku hampir tertawa. Ya Tuhan. Rasanya seperti seumur hidup yang lalu. Aku begitu terobsesi untuk membuktikan bahwa aku lebih dari sekadar suami yang berbakti pada Saskia, bahwa aku memiliki identitasku sendiri dan pencapaianku sendiri. Dan sekarang, aku tahu, identitasku bukanlah sesuatu yang kuumumkan kepada 300 orang asing di sebuah aula. Itu adalah cara hidupku setiap hari, bagaimana aku memperlakukan karyawanku, bagaimana aku membesarkan putriku, bagaimana aku menangani kesuksesan dan kegagalan dan semua hal rumit di antaranya. Kirana membuka matanya, masih sebagian besar tertidur tetapi dengan kedipan lambat yang tidak fokus itu untuk memastikan aku masih di sana. Ketika ia melihat wajahku, ia tersenyum bukan senyum sosial yang dipelajari bayi untuk memikat orang dewasa, tetapi ekspresi murni dan tidak sadar dari seseorang yang merasa benar-benar aman dan dicintai. Hai, cantik, bisikku, dan ia mengeluarkan suara ocehan kecil sebelum menutup matanya lagi. Itu, kata ayahku dengan lembut, adalah seperti apa kesuksesan itu. Iya benar. Bukan sampul majalah, atau penghargaan bisnis atau opsi saham atau metrik lain yang telah kugunakan selama sebagian besar kehidupan dewasaku, kesuksesan adalah momen ini. Perasaan berada tepat di tempat yang seharusnya, melakukan pekerjaan yang paling penting. Besok, aku akan pergi ke Binar Solusi dan mengerjakan solusi untuk masalah yang membuat pemilik usaha kecil terjaga di malam hari. Besok, aku akan membuat keputusan yang memengaruhi 63 karyawan dan keluarga mereka. Besok, aku akan terus membangun sesuatu yang akan bertahan dari kehancuran pasar dan pergeseran industri dan semua kekuatan lain yang menghancurkan perusahaan yang dibangun di atas hype alih-alih nilai. Tetapi malam ini, aku hanyalah seorang ayah yang menggendong putrinya, seorang putra yang duduk bersama ayahnya, seorang pria yang akhirnya belajar bahwa keberadaan lebih berharga daripada pencapaian, bahwa lebih baik dikenal oleh orang-orang yang penting daripada dikenal oleh semua orang yang tidak. Beberapa kemenangan dimenangkan di ruang rapat dan diumumkan dalam siaran pers. Yang lain dimenangkan di saat-saat hening, ketika kau menyadari bahwa kau telah berhenti berlari mengejar sesuatu yang kau kira kau inginkan, dan mulai berjalan menuju sesuatu yang benar-benar kau butuhkan. Aku telah menghabiskan 7 tahun mencoba menjadi pria yang kukira Saskia inginkan. Kemudian 1 tahun lagi mencoba membuktikan bahwa aku lebih baik daripada pria yang telah ia khianati. Sekarang, akhirnya, aku hanya mencoba menjadi pria yang akan dibanggakan Kirana untuk disebut sebagai ayahnya. Itu adalah tujuan paling sederhana yang pernah kutetapkan untuk diriku sendiri, dan yang paling penting yang pernah kucapai. Kunang-kunang terus berkedip melintasi halaman. Kirana terus tidur di pelukanku. Dan ayahku terus bergoyang di kursinya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku tidak ingin berada di tempat lain, atau menjadi orang lain. Beberapa cerita berakhir dengan balas dendam atau pembenaran atau gestur dramatis untuk membuktikan suatu hal. Ceritaku berakhir pada Selasa malam,
Dengan seorang anak yang tertidur dan kepuasan yang tenang karena akhirnya mengetahui perbedaan antara siapa aku dan siapa yang seharusnya aku menjadi. Itu bukan akhir yang kurencanakan, tetapi itu adalah akhir yang kudapatkan, dan itu membuat semua perbedaan.